Berperang selama bertahun-tahun. Akhirnya 9 wilayah bersatu. Akhirnya, Gunung dan sungai bersatu. Yang mulia memimpin rakyat, menenangkan leluhur, semoga leluhur memberkati kami, Dakian, demi kesejahteraan rakyat. Berlaku selama, membuka masa damai. hidup yang mulia, hidup. Hidup lama. Lindungi yang mulia, lindungi. Lindungi Kaisar. Anak kecil berpikir setelah menang perang. Menduduki tahta Kaisar. Utuzan, Ikutiaku, Bunupankiana Kyonzeng, dan Baji Tanada Kyondonggonku. Kau sebagai keturunan dinasti Qian, demi keuntungan pribadi, berani memberontak, membagi tanah kekaisaran Dakian, merusak negeri kita, hukum mati, bunuh. Kehidupan mudah berani memberontak. Berlutut. Berlutut. Lapor yang mulia. Tangkap semua pengkhianat. Mohon yang mulia memutuskan. Ini pertama kali kalian. Negara kami tidak akan memperhitungkan kalian. Sampaikan kepada raja kalian, jika terjadi lagi, Dakian tidak akan ragu untuk menghukum. Baik. Saya tahu saya salah. Manjadi Peleyon Selamania, Mambeya Rupeti Seratus. Mengenai pemecah belah kerajaan kita. Tidak layak menjadi keturunan kerajaan, mulai hari ini, keluarga Pangeran Yong diusir dari kerajaan, jika berani datang lagi. Hukum mati tanpa ampun. Kamu pikir bisa mengurus saya? Seya Belom Kala. Seran. Hati-hati yang mulia. Lin Fei. Lin Fei. Lin. Bukankah aku sedang berdoa untuk leluhur? Ini di mana? Aku mengerti sekarang. Pasti ini cara baru para pemberontak itu. Mau menjebakku di dalam peti mati bergerak ini. Aku memerintah dengan seni bela diri. Mana bisa takut dengan tipu muslihat kalian? Hari ini, akan kutunjukkan padamu keahlianku. Satu tepukan Buka. Zhang Xiaofan. Lin Fei. Lin Fei, kamu belum mati, luar biasa. Hebat. Tak kusangka ribuan selir istana ini. Hanya kamu yang paling tulus pada aku. Mulai sekarang, aku akan menjadikanmu permaisuri, menerima sembah dari rakyat. Nikmati pemandangan negeri yang luas. Dengar apa yang dia katakan? Paduka Raja dan Permaisuri. Yusue, kamu biarkan dia di sini jadi satpam, tapi dia malah mau jadi raja dengan banyak istri. Yusue, perlu tidak kakak telepon orang dari rumah sakit jiwa? Selir Li. Kenapa kamu tampar aku? Sudah cukup, Zhang Xia, kamu mengecewakan aku, masuk ke keluarga Lin untuk menolak sial. Kamu tidak mencapai apa-apa, aku tidak akan mempermasalahkan. Sekarang kamu bahkan tidak bisa jadi satpam dengan baik. Lihat pakaian. Hari ini, jubah naga dari Sutra Nanjing memiliki 9 naga emas, 12 pola, sesuai angka 95 simbol tertinggi. Ada yang salah? Imut sekali. Lepaskan pakaian yang dipakai dia, terlihat mengganggu. Tirai pintu ini bagus sekali. Kamu. Permaisuri, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendirian di tempat aneh ini. Buat filmnya, saudara. Apa ini? Kue dadar isi. Kue dadar isi. Martabak telur.
Ani. Sebenarnya tempat apa ini? Dinasti Dakian sudah runtuh. Dinasti Dakian yang kumiliki sudah runtuh. Ini. Bagaimana bisa begini? Kompetisi barang antik antara toko antik keluarga Lin dan toko harta negara Hua bertanggung jawab atas keamanan toko. Ini kesempatan terakhir yang kuberikan. Jika tidak bisa mengurus ini, kita cerai. Ini. Ini sebenarnya bagaimana? Aku telah melintasi waktu. Sudah ratusan tahun, Lin Musue. Dia adalah keturunan Keamanan. Menantu. Status di era ini. Sangat rendah diri. Rendah diri, lalu kenapa? Aku bisa memerintah seluruh negeri. Secara alami bisa membangun kekaisaran di dinasti. Tentu saja membangun kerajaan baru. Pak Lin. Kalian minum duluan, saya ke sana dulu. Skala dan peserta pameran melebihi yang sebelumnya. Kepada semua tamu, pertandingan koleksi Harta Karun 2024 resmi dimulai. Sambut Wakil Lin Antiques Shop, Nona Lin Musue. Wakil dari toko Harta Karun Hualian, Profesor Peter. Kamu itu satpam. Minger. Hati-hati saudara. Saudara. Aku. Kulihat kamu marah-marah, langkahmu goyah, tanda ginjal lemah. Jangan marah. Marah-marah bisa bikin impoten. Aduh. Penjaga keluarga Lin juga mau sombong padaku. Tunggu saja kamu. Hari ini bukan kuma kamu. Seluruh keluarga Lin, semua yang imut, harus bersujud padaku. Kamu. Toko Harta Karun Hualian. Apa maksudnya ini? Berani sekali bersikap tidak sopan begitu. Bahkan tidak mengenal Raja Peter. Dia adalah ahli penilai tingkat S dunia, sudah bergabung dengan Hualian, mengaku Hualian sebagai ayah. Hari ini bahkan mengumumkan ingin mewakili toko harta Hualian, dan mengalahkan semua ahli penilai harta di Daxia. Kakek, memilih Musue untuk mewakili keluarga Lin mungkin adalah keputusan yang salah. Apa? Sebagai lelaki Daxia. Berani melupakan tradisi dan mengaku penjahat sebagai ayah. Benar-benar tidak tahu malu. Kamu imut sekali. Tidak tahu disiarkan langsung ke seluruh di depan banyak orang, jangan emosi dengan Wakil Hualian. Kalau mau celaka, jangan libatkan keluarga Lin. Sayang, sial. Pergi. Cukup, pertandingan akan segera dimulai. Kurangi bicara. Menantu, Yanggan Zenang dulu. Hari ini adalah kamu dan Lin Musue. Hari untuk diusir dari keluarga Lin. Gawat, Musue dan Lin Fei dari garis yang sama. Semua berkelas dan berharga. Takut mereka akan terjebak oleh orang jahat ini. Kedua pihak dalam pertandingan membawa harta karun langka dari pasar barang antik yang jarang ditemukan selama 100 tahun. Tujuannya adalah menunjukkan keahlian bersaing dalam pengetahuan. Hari ini bisa mengidentifikasi asal-usul harta lawan. Asal usul. Zumba. Bicara banyak untuk menang. Profesor Peter mana punya waktu bermain-main di sini. Kalau mau main, kita main besar. Profesor Peter, silakan bicara. Saya dengar bahwa keluarga Lin disebut sebagai keluarga barang antik terhebat di Daxia. Harta yang mereka bawa tidak ada yang bisa menebak asalnya. Saya tidak percaya Daxia punya harta seperti itu. Bos Lin, mari bertaruh. Jika saya bisa menebak asal harta keluarga Lin, semua harta itu untuk saya. Begitu pula, jika Anda bisa menebak asal harta Hualian, saya akan memberikannya kepada Anda. Aturan leluhur, harta ini mewakili kemajuan dan kemunduran Daxia. Tidak boleh dijual kepada bangsa lain di pertaruh ini. Moksue, jangan percaya padanya. Kamu mau apa? Orang lupa asal, tidak mau berkompetisi harta, ingin mencuri momen merampas. Lagi-lagi SI Anjing Penjaga. Tebakanmu benar, aku ingin merebut harta, siapa suruh harta kalian? Dilahirkan lebih rendah. Mereka yang dilahirkan rendah harus dirampas oleh orang-orang kuat seperti kami. Gadis kecil cantik seperti Lin seharusnya suka. Jauhkan tangan kotormu. Tampaknya. Sepertinya Bos Lin kurang mau ya. Aku ini orangnya paling menghargai perempuan. Begini, kamu bilang saja di depan kamera ini, kalau keluarga Lin kalian semua lucu, barang milik Daxia semuanya berharga. Teriakan 2 kali di siaran langsung seluruh dunia. Suamiku hebat sekali. Suamiku, aku menyerah. Bagaimana kalau kita... Jangan berlebihan.
Apa itu pengurus utama keluarga Lin, penilai barang pertama Dacia, sudah sampai bicara gini masih tak berani bertaruh? Benar tidak? Pergi dari sini. Baik. Hari ini demi kehormatan keluarga Lin, Lin Musue akan melanggar wasiat leluhur dan bertaruh denganmu, Wang Zhanggui. Profesor Peter, silakan lihat. Ini adalah lampu bintang malam. Ini dibuat oleh Lin Fei sendiri dan diberikan secara pribadi sebagai tanda kasih. Hanya orang dekat keluarga Lin yang tahu tentang ini. Memilih ini untuk bertaruh adalah langkah yang aman. Apakah ini bukan mangkuk daun maple rusak? Bagaimana disebut harta langka? Tidak lebih baik dari mangkuk pengemis di Hualian negara kita. Harta ini milik keluarga Lin, tidak tercatat dalam arsip dan tidak dipamerkan. Bagaimana kamu bisa? Di Daxia kalian menganggap sampah ini sebagai harta karun. Aku mengenalnya. Aku tahu mangkuk rusak ini milik nenek moyangnya Lin Fei, untuk memikat pria. Nenek moyang keluarga Lin tidak bisa kembalikan pada Pak Lin, Apa Anda lupa sesuatu? Ada taruhan sebelumnya, lampu rusak ini. Milik toko harta karun Hualian. Apa Anda ingin melanggar janji? Oh. Wartawan, ayo. Bidik ke sini. Penonton di seluruh dunia menyaksikan. Bagaimana keluarga Lin bertindak seperti bayi kecil ini? ini ronde pertama, jutaan penonton dunia memperhatikan pertarungan harta ini. Kita tidak boleh kehilangan martabat negara besar. Lin Musue terima kekalahan. Barang ini warisan kaisar kuno, keluarga Lin kami menjaganya ratusan tahun tanpa kesalahan. Hari ini serahkan ke toko koleksi bunga. Toko Anda dijaga untuk diwariskan ke generasi mendatang. Seorang kaisar imut yang menggunakan satu cangkir usang, pantaskah kita toko koleksi bunga Lien menyimpannya? Kamu, itu adalah perilaku sampah yang seharusnya. Ini harta berharga Dacia, Wang Zhanggui, beraninya kamu sebagai orang Dacia. Diamlah, jangan gunakan nama Dacia untuk menghina saya. Saya dari Bunga Lien Internasional. Nama saya Peter Wang. Kalian kecil nan imut dari Daxia. Baru mulai sudah tak tahan, pertunjukan dimulai. Harta kita belum dikeluarkan, aku akan membuat semua penonton dunia melihat bagaimana imut-imut dari Daxia ini diinjak-injak olehku. Diinjak-injak olehku. Berani, mau kemana kamu? si kecil ini ternyata tahu barang milik keluarga Lin, pasti ada sesuatu. Aku tidak biarkan Musue diperlakukan begini. Cukup, ada banyak mata di seluruh dunia yang sedang menonton. Pertarungan harta tak boleh gagal. Kamu yang tak tahu apapun naik panggung. Bukankah membuat keluarga Lin lebih malu lagi? Bawa dia pergi, jangan sampai ada masalah lagi. Itu kakek. Kenapa? Kamu masih mau pukul aku? Bawa pergi. Dasar lucu, kamu juga mau belajar lindungi istri, kamu juga cocok. Ayo kita pergi biar dia di sini sendiri. Tunggu. Bukankah kamu sangat peduli dengan si lucu itu, maka lihat saja bagaimana dia dipermainkan. Ayo. Lihat hal-hal ini tidak ada gunanya. Kepala naga. Peralatan perunggu, warisan negara, tidak boleh hilang. Dilarang keluar negeri. Kalian mencuri harta negara kita. Terlalu berlebihan. Pameran harta karun biasanya memamerkan harta negara. Bagaimana mungkin penggunaan barang kita untuk bersaing dengan Pak Lin? Ambil harta perunggu kita. Rebut kembali hartanya. Terburu-buru, kami dari federasi tak terkalahkan. Tapi, Barang ini di tangan kita, berarti milik kita. Kalian yang imut-imut ini bisa apa sih sama saya? Sayang, kamu masih ada waktu lawan aku di sini. Aku sarankan kamu pikir baik-baik. Coba lihat baik-baik asal-usul dan fungsi barang tua itu. kalau Itu pantas jadi hiasan bunga saya. dan jadi batu loncatan. Perunggu digunakan raja untuk upacara, barang berkualitas tinggi. Tapi model ini belum pernah lihat. Sumber tidak diketahui. Ini. Kenapa tidak bisa tebak ya? Karena Direktur Lin tidak bisa tebak. Bantu dia. Camus. Sayang, ini aja cukup untuk wakili kita bertanding. Mati aja. Sudahlah. Kalian ini sama sekali nggak tahu caranya menghargai orang. Biar aku yang bantu, Pak Lin. Gini, kalau kamu mau nari striptease di depan penonton nasional, aku kasih tahu jawabannya.
Benda rongsokan ini. Kuberi ke kau. Pergi. Lisik dan tidak tahu malu. Ini mana bisa. Lisik dan tidak tahu malu. Aku ini sedang membantu kamu. Pikirkan baik-baik. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk mendapatkan kembali barang ini. Pergi. Kalian semua sudah dengar. Katanya barang penting negara tidak boleh hilang. Aku hanya memintanya menari sedikit, dia tidak mau. Sepertinya tidak betul-betul ingin. Silakan bermain. Pergi. Profesor Peter, aku sudah menghubungi pemulung. Sampah seperti ini memang harus didaur ulang. Kalau mereka ingin, tunggu di kehidupan berikutnya. Lin Musue membuat kami kecewa. Jika kalah kemampuan, itu diterima. Tapi kamu membiarkan orang-orang ini mengambil barang penting negara. Memalukan orang-orang kita. Kalau aku jadi jangan bilang striptease, dan harus menangkan kembali barang berharga. Ya, Lin Musue. Kamu lihat kan? Kamu lebih baik menari, buka baju. Kebahagiaan jutaan keluarga. Lin, sepertinya agak malu. Bantu dia. Lah. Biar aku bantu kamu buka. Pergi, jangan sentuh aku. Lin Muxu. Kau adalah penjahat dari dinasti Xia, penjahat sepanjang masa. Baik. Aku lompat. Aku lompat. Aku lompat. Bos Lin, tarian striptis, kamu harus buka baju. Hanya menggoyang di sini tidak ada gunanya. Muxu. Kamu baik-baik saja? Satpam ini, sudah beberapa kali kamu mengacaukan rencanaku. Cepat pergi. Atau aku bunuh kamu. Mengambil kembali benda berharga pilihan Lin Musue sendiri. Satpam, jangan ikut campur. Dia membuat negara kita malu. Akibat ini adalah kesalahannya. Tepat sekali. Konyol. Pertarungan harta ini seperti medan perang. Kalian para pria bertanah air ini tidak mengandalkan kekuatan atau kecerdasan untuk menang. Tanpa darah, tanpa semangat juang, hanya bisa menyalahkan seorang wanita lemah. Leluhur kita bertempur memperluas wilayah, dan mereka menciptakan generasi seperti kalian. Malu pada negara kita. Dan kamu, berkhianat demi kemuliaan, membuli yang lemah. Kamu sepatutnya dihukum. Akan kuhabisi kamu di sini. Sebagai peringatan. Kamu, orang lemah, kenapa bertingkah seperti seorang kaisar, menghabisiku sebagai peringatan? Para jurnalis sekalian, Ayo, ambil gambar bagus, lihatlah baik. bagaimana dari Daxia ini kalah, tidak mau mengaku, malah menindas. Tepat, jika kamu menyentuh rambut Profesor Peter hari ini, Huahua akan meminta pertanggungjawaban internasional dari Daxia. Zhang Xiaofan, seorang keamanan, tidak mampu melawan mereka. Pergi, urusan keluarga Li akan aku selesaikan sendiri. Kalian kalah tapi tidak mengaku, licik berbahaya. Hari ini, Akan kubuat kalian kalah dengan rela. Perunggu ini berusia ribuan tahun, warna karatnya menyatu dengan tubuh benda, seragam, sedangkan ini lihat warnanya, karatnya hanya di permukaan, ini jelasnya. ini palsu, diamlah. Apa? Aku merasa aneh, Xiaofan. Kamu tidak salah lihat. Tentu saja tidak. Mulai ngelantur kalau kalah main. Omong kosong, yang asli takkan jadi palsu. Yang palsu takkan jadi asli, aku bersumpah di sini, kalau ada satu kata palsu, aku rela mati. Berani kamu.
Jangan percaya orang ini. Dia memang imut sekali, bermimpi jadi kaisar. Apa yang dia katakan omong kosong. Betul, dia hanya menantu imut yang kami pelihara di Ikelo Agalin. Apa dia tahu tentang penilaian barang antik? Menurutku dia sudah gila. Saya pikir dia bicara dengan sangat yakin. Ternyata otaknya tidak berfungsi dengan baik. Membuat senang sia-sia. 2 orang dari keluarga Lin ini, 1 tidak berguna, 1... Kalian membantu pencuri ini membalikkan fakta. Kami mengatakan yang sebenarnya. Menurutku, jangan bertahan di keluarga Lin sebagai satpam. Pergi berakting saja, aktingmu lumayan. Dengar, ini kata orangmu sendiri. Saya pikir kamu punya kemampuan. Ternyata kamu hanya imut, dinasti Xia malah membiarkan seorang imut menilai barang antik. Berani mengancam, kamu bukan bilang mau minta maaf dengan mati? Biar aku bantu jadi orang baik sampai akhir. Biar orang Daxia ini lihat betapa hebatnya para pendekar Hualian kita. Siapa berani buat onar di Daxia? Siapa berani buat onar di Daxia? Li Wen. Kepala Museum Daxia. Kenapa dia datang? Semua anak muda ini benar. Barang perunggu ini memang palsu. Toko harta karun serikat bunga palsu, mata ikan untuk mutiara. Li Wen. Anda tidak bisa datang ke sini dan mengatakan apapun. Kau bilang itu palsu, perlu buktinya. Aku tahu kau lakukan ini untuk menolong gadis kecil ini. Kalian mencoba menolong gadis kecil. Kalian tidak boleh kalah. Bukti, kalian tak boleh kalah. Tuan-tuan, Aku baru saja menyita perunggu ini dari pusat pemalsuan. Pekerja mengaku diperintahkan membuat perunggu dalam jumlah besar dan menjualnya ke seluruh dunia. Wang Changgi, apa yang akan kau katakan sekarang? Apa yang bisa kau katakan? Camus Yang Menipu Kami. Memperdayai kami, menganggapmu sebagai tamu kehormatan, sungguh memalukan, hampir mencelakai Tuan Lin. Menghina negara kita, menghina istri saya. Saatnya meminta maaf. Meminta maaf. Meminta maaf. Li Wen. Suruh mereka pergi, saya dengan Hualian International. Jika berani sentuh saya, mereka akan mati. Meminta maaf. Semua diam sebentar. Anak muda, jangan terbut kasus internasional, masalah besar. Menghadapi gugatan dengan Tidak. Apakah kita harus membiarkan dia menginjak martabat kita? tentu saja. Memalsukan barang palsu memalukan dalam dunia. Saya sudah melaporkan pemalsuan Hualian Treasure Store ke Asosiasi Kerajinan Dunia. Asosiasi sepakat untuk menghapus Hualian Treasure Store. Dalam pertarungan ini, saya umumkan Hualian Treasure Store kalah. Mengenai Wang Changgai. Serakan pada. Hualian ayah untuk menang. Dia membuat Hualian toko harta hancur, ayah Hualiannya. Apakah akan melepasnya? Sesuai dengan kata Anda. Jangan mengecewakan kepercayaan Dacia. Jika ada pencuri lain yang menghina Dacia, saya pasti akan memimpin para pria pemberani Dacia untuk menyapu wilayah pencuri sejauh 30.000 li. Mu Sue. Ayo kita pergi. Berani sekali kalian. Aku tak boleh kalah. Professeur Peter. Mereka tak bisa pergi. Calo que tu as eu, qui t'attaque d'Ibiercan. Bétul, Yang Kala Pertendingant Terakir 15 ans Jadi Makanon en Jingole Ketua, Professeur Peter. Cari cara cepat, harus menang, tak mau mati. Tunggu. Pertandingan belum selesai. Kalian tidak boleh pergi. Lihat ini. Saya, Qiling, menghadap Kaisar Zheng. Hidup Kaisar selama-lamanya. Selama-lamanya. Hidup Kaisar. Selama-lamanya dan selama-lamanya. Yang mulia, di tahun ke-13 pemerintahan Kaisar Qianzheng, terjadi fenomena di langit. Saat upacara leluhur, Anda menghilang. Pangeran Yong bersekongkol mencuri segel nasional. Sekarang segel nasional di tangan bangsa lain selama ratus... Apa? Segel nasional dibuat oleh Kaisar, simbol kekaisaran agung menerima mandat surga. Selama ada segel, negara berjaya. Jika hilang, negara runtuh. Bagaimana bisa jatuh ke tangan bangsa lain? Mohon Yang Mulia membuat keputusan menyambut Kaisar negara kembali. Mohon Yang Mulia mengambil Sambut Kaisar negara kembali. Semua yang ada di sini pastinya masih mengingat kejayaan negara Xia. Aku bersumpah Kaisar negara tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Aku dan Kaisar negara akan bersama sampai akhir. Xiao Fan. Ada apa denganmu? Lucu sekali. Aku sudah mengampunimu, namun beraninya kamu merebut Kaisar negara dariku. Kalian yang memaksaku. Apa maksudmu? Di dalam kotak ini ada segel kekaisaran hilang 500 tahun. Benar. Di dalam kotak ini adalah segel kekaisaran dari dinasti Agung Xia. Dorong.
Bunuh aku jika ada segel kekaisaran Xia yang menyertai kematianku, aku tidak rugi. Apa sebenarnya yang kamu mau? Manis mau jadi kaisar kan, saya kasih kesempatan buat kamu. Ini adalah kotak rahasia naga sejati. Hanya yang memiliki energi naga yang bisa membukanya, jika tidak mekanisme di dalam kotak akan menghancurkan isinya. Anak muda, bertaruh kalau berani. Bagaimana taruhanmu? Sederhana saja, kalau kamu bisa buka kotak ini, isinya jadi milikmu. Kalau tidak bisa, kamu harus cabut tuduhan palsumu terhadap Hualian dan di depan penonton seluruh dunia. Berlutut pada Hualian, mengakui bahwa kalian sia menipu, tidak sehebat kami, dan kalah dari Hualian. Baik, kalau aku bisa membukanya, kau juga harus berlutut meminta maaf. Mengakui Hualian Bao Changpeu cari untung, licik dan rendah. Setiap orang boleh menghukumnya. Professeur, Ketua, kita diam-diam ke Daxia. Mencari orang dengan energi naga sejati, membuka kotak untuk segel giok. Jika menang taruhan, kita mungkin tak bisa jelaskan ke ketua. Jika kita tidak membalikkan keadaan sekarang, apakah masih bisa kembali ke Hualian? Tidak ada, tetapi setelah Kaisar Daking, Daxia tidak memiliki naga sejati. Dari mana datangnya banyak orang dengan energi naga? Kita tidak akan kalah. Baik, saya setuju denganmu, anak muda. Kotak rahasia naga sejati. Hari ini, jika kita berhasil mengambil segel giok negara, kita bisa merencanakan lebih jauh. Kekerasan Merusak kotak dan menghancurkan itu akan menjadi dosa seumur hidup. Apakah kamu yakin? Saya janji tidak mengecewakan tugas Daxia. Baik. Saya bertaruh nyawa untuk menemani Anda hari ini. Mari kita bertaruh dengan mereka. Mereka bilang cap kerajaan akan segera muncul kembali. Lolos dari Hualian Bao Zhangpu, cap kembali ke rumah. Kembali ke rumah. Aku mengisi kekuatan naga sejati, kenapa tidak terbuka? Sial, apakah karena aku menjadi Zhang Xiaofan dan bukan lagi naga sejati? tidak terbuka. Kubilang, kalian dari Daxia tidak bisa membuka kotak rahasia ini. Kalian kalah, Daxia. Anda adalah pemuda berbakat, tetapi juga pencari reputasi dan suka berpura-pura. Jangan bicara, petugas kebersihan. Itulah yang terjadi jika kau menentangku. Aku akan memfilmkanmu. Aku akan memfilmkanmu untuk dilihat seluruh dunia. Berlutu, un tuc professeur. Berlutut untuk Liga Dahlia. Aku mengerti. Jika Anda tidak dapat melakukannya secara tertulis, Anda harus melakukannya dengan tangan, bukan? Ini benar-benar segel giok kerajaan. Tu en Mamberkatishia. Kembalinya segel giok. Negara Sejatra Dan Makmur. Kamu ini si kecil menggemaskan, tidak bisa buka kotak rahasia ini. Kamu bukan Zhang Xiaofan. Siapa Orang macam kamu melupakan leluhur, tidak mengerti esensi harta karun agung Xia. Kotak rahasia naga sejati kamu tahu naga, tapi tidak rahasianya. Kotak ini terbuat dari kayu gelap, adalah yin ekstrim, sedangkan darah naga sejati agung Xia adalah yang ekstrim. Jadi rahasia sejati membuka kotak ini adalah yin dan yang bersatu dari agung Xia, hukum alam, tanpa perlu tindakan. Orang luar yang tamak seperti kamu mana bisa mengerti? Kamu. Bertaruh terima nasibnya. Giliranmu kembalikan cap kerajaan, sujud minta maaf. Kembalikan cap kerajaan. Sujud minta maaf. Kembalikan cap kerajaan. Sujud mengaku salah. Jangan harap. Tidak akan sujud kepada kalian semua pecinta Daxia. Mencari mati. Akui kesalahanmu pada Daxia, menyerah pada dunia. Berlutu. Berlutu. Saya berlutut. Saya salah, saya Hualian, pedagang serakah, tidak pilih cara, saya kalah oleh kalian ini orang Daxia. Baik. Kembalikan Yusi. Jangan terlalu berlebihan, saya sudah berlutut, sudah cukup memberi muka, jangan terlalu memaksa. Di belakangku ada Hualian. Meski Hualian datang, ingin melihat bagaimana menghadapi. Kembalikan Yusi.
Berhenti. Kembalikan stempel kerajaan. Apa yang terjadi di sini? Minggir. Tuan Inspektur, Anda harus membela saya. Orang-orang ini Bersatu mengganggu toko harta karun Hualien. Tidak Dangar dik attaquant Professeur Peter. Orang-orang ini sangat berani. Mangina Pangusa Azing. Tankab Dia. Tungu. Tuan Inspektur, Anda Sala. diam orang ini. Matikan benda itu. Lagipula. Keluarin Semua Orang Yang Tidak Berkepantingan. Pergi. 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 Li Wen. Satpam ini tidak tahu aturan. Kamu juga tidak tahu aturan. Kamu anggap hak istimewa sebagai lelucon? Mau coba 10 penyiksaan kami? Hari ini benar dan salah. Semua orang bisa melihat. Dia yang berjanji padaku. Selama membuka kotak rahasia naga sejati. Akan mengembalikan stempel kekaisaran. Kau pengawas besar Sia. Apa kau mau membantu dia merebut harta besar Siaku? Ko. Professeur Peter. Apako Berjanji Pad America, un tuc mangeant balican Capgiok. Aku tidak pernah bilang begitu. Begini, Maksudku, asal bisa membuka kotak ini. Itu but kamu. Kasih buatmu. Tapi aku nggak bilang. Mau kasih stempel kerajaan atau yang aneh. Kamu suka kotaknya. Ambil saja. Oke. Sekarang sudah jelas semua kan? Ayo minta maaf sama Profesor Peter. Kalian main kata-kata. Di dinasti Sia orang seperti kalian, bagaimana bisa makmur? Kalian pantas mati. Kurang ajar. Berani menghina saya. Kezini. Tembak dia untuk saya. Beck. Aku ingin melihat senjata modern. Apa bisa melawan saya? Tungu. Semua Orang, Jangan Bergerac. Adik kecil, jangan terburu harta terbesar. Mengungsi ke negeri asing. Masalah ini sudah lama ada. Hari ini membuat mereka berlutut dan mengaku. Sudah sangat sulit. Sisanya hanya bisa. Jangan buru-buru. Tuan Inspektur, meski jabatanmu lebih tinggi, hari ini pertarungan barang antik adalah urusan kita di dunia barang antik. Jika Anda menyentuh adik kecil ini, saya rela mempertaruhkan nyawa agar orang-orang di atas menyelesaikan masalah ini. Tuan Inspektur, kenapa marah pada orang-orang desa ini? Segel kekaisaran di tangan kita, takut apa mereka? 5 hari kemudian. Saya akan mengirimkan segel kekaisaran ini ke lelang internasional. Dengan nilai segel giok ini, seharusnya cukup untuk mengumpulkan pasukan. Aku harus berterima kasih padamu. Baiklah, kalau begitu, Anda dapat menghadiri lelang Profesor Peter kapan saja. Pernah mendengar untuk lelang internasional seperti ini? Dengar lelang internasional bisa menghabiskan 50 miliar dolar untuk masuk. Kau hanya satpam kecil. 3.000 dolar per bulan. Aku takut kau bahkan tidak bisa masuk. Licik den tidak tahu malu. Tenanglah. Aku akan membawa pulang segel kekaisaran secara terhormat dalam 5 hari. Bertemu di pelelangan internasional. Beck. Aku akan menunggumu. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa masuk ke pintu pelelangan. Kita lihat saja nanti. Adik kecil, meski ada kekecewaan hari ini, tapi Anda membuat saya mengerti arti sebenarnya dari pahlawan muda. Tanda kehormatan. Melihatnya seperti melihat diri sendiri. Mulai hari ini, bisnis barang antik Daxia akan dikelola olehmu. Ini tidak bisa. Tanda kehormatan ini sangat penting. Saya tidak... Tanda kehormatan bukan untuk menyalahgunakan kekuasaan atau mengembalikan segel kekaisaran ke rumah penting untuk negara kita. Tidak bisa membiarkanmu menanggung sendirian, aku juga ingin memberikan sedikit bantuan. Tapi, kalau ku bilang terima, maka terima saja. Aku harus pergi duluan. Lelang ini
Segel kekaisaran bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan oleh satu keluarga atau orang. Aku masih harus memikirkan cara lain. Permisi dulu. Kalau begitu, tolong bantu ya. Xiao Fan. Dekan Li punya alasan tersendiri, jangan menyanyiakan niat baiknya. Kamu tidak marah padaku lagi? Siapa bilang? Jangan kira hari ini kamu bantu aku akan memaafkanmu. Kalau mau aku kagum padamu, masih jauh. Belum pergi. Mau seumur hidup tinggal di ruang keamanan? Atau mau aku jemput? Tunggu aku. Hati-hati. Inilah sekarang dinasti Xia. 100 tahun berlalu, negeri ini masih merah. Kalian mau apa? Lepaskan. Berlutut. Kakek. Kalian sedang apa ini? Muksue. Kakek menerapkan hukum keluarga, bukan untuk bicara. Cepat antar Nona 2 ke bawah. Zhang Xiaofan. Apa kamu tahu kesalahanmu? Apa kamu tahu kesalahanmu? Zhang Xiaofan tidak melakukan kesalahan, tidak tahu apa salahku. Zhang Xiaofan. Kamu masih keras kepala di sini. Di acara kompetisi hari ini, bertikai dengan orang lain, berani menyetujui ikut lelang. Menjual keluarga Lin tidak sebanding 500 miliar, tidak bisa pergi. Tidak ada yang mengenal menantu baik. Keluarga Lin tidak kompeten. Betul. Marahnya Hualian bisa menghancurkan keluarga Lin kita. Anda membawa malapetaka bagi keluarga Lin kita. Kamu. Masih ada yang ingin dikatakan? Kakek. Jangan buang waktu dengannya, usir dia. Mau mati. Biar kamu sendiri yang mati. Jangan bawa-bawa keluarga Lin kami. Ternyata kalian berdua yang menghasut. Fan. Berani sekali. Zhang Xiaofan. Kamu. Suka cari masalah. Keras kepala. Tidak tahu menyesal. Masih berani melawan? Tidak menganggap aturan keluarga Lin. Yang tidak menganggap aturan keluarga Lin adalah dia. Peter Wang menjilat orang asing demi keuntungan, meniru gaya Hualian. Makan daging mentah sampai tubuhnya berbau. Sedangkan mereka berdua itu. Kalau gak pernah ketemu secara langsung. Bisa punya aroma yang sama? Fakta bahwa Peter Wang bisa menebak asal Starry Night itu mencurigakan, pasti kalian berdua. Membocorkan jawaban padanya. Kalian hampir membunuh Mu Sue. Apa? Kakek. Jangan dengarkan omongannya. Kami gak pernah ketemu sama Peter Wang. Lagi pula. Bau APA itu, orang rame di Iakara, siapa tahu tercium dari mana? Betul. Lagi pula, orang lain tidak bisa mencium, hanya kamu yang bisa? Dasar kamu. Masih Cukup. Mereka. Kan kakak dan iparnya Mu Sue. Kita. Kan keluarga. Mereka. Mana mungkin melakukan itu? Melakukan hal seperti itu. Tanda tangani ini. Keluarga Lin kami. Tidak bisa menerima menantu sepertimu, Yuruzemu. Dengan keluarga Lin kami. Tidak ada hubungannya. tanda tangani. Pergi. Kakek. Minta cerai dengan Xiao Fan. Aku tidak setuju. Urusan pernikahanku yang menentukan. Mushwa. Jangan kira hari ini dia menang lomba harta karun, jadi orang hebat. Lihat ini. Buku album. Ini kakak dan kakak iparmu. Ditemukan di ruang keamanan tempat dia tinggal. Pengetahuan harta karun berasal dari buku album. Itu keberuntungan dia hari ini. Kalau dia tidak bisa menang, keluarga Lin kita akan hancur bersamanya. Kakek. Tanpa Zhang Xiaofan hari ini, keluarga Lin sudah hancur. Sudah. Jangan bicara lagi. Keputusan sudah dibuat. Untuk keberuntunganmu. Sudah selesai, kalian berdua dari dunia yang berbeda, cepat atau lambat akan berpisah. Ayo. Bawa nona kedua, turun ke bawah. Lepaskan aku. Lepaskan. Kamu imut sekali.
Cepat tanda tangani surat cerainya, pergi. Ngomongnya bagus sekali, hanya takut keluar uang kan? Tenang saja kalian. Uang lelang stempel kerajaan. Akan saya usahakan sendiri. Setengah tampak matahari dan setengah bulan. Pernah digigit naga emas, saudara? Sini, biar kulihat kamu. Ini wajah kaya raya. Ini dahi lebar, dagu bulat. Hari ini pasti kaya besar. Biar kulihat tanganmu. Saya lihat masa depanmu pasti cerah. Tempat ini sangat strategis. Hei teman lama, apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu lakukan? Tidak boleh berjualan. Tampaknya mencari uang. Tidak semudah itu. Kamu itu. Kamu itu. Datang lagi. Jean Lari. Kalau begitu lagi, aku bakal bertindak. Nona, kamu baik-baik saja? Ketangkap kan? Lihat, sekarang mau lari kemana? Aku nggak ngapa-ngapain. Kenapa ngejar gini? Putri Kepala Museum Daxia, Li Xin Ai. Pernah ketemu. Satpam tertampan dalam sejarah. Menonton siaran langsung kompetisi identifikasi benda antik. Kamu pria tertampan di negara kita. Menyambut kembalinya cap dan segel kerajaan, kami ingin berkontribusi. Dia ada di sini. Meni Ambut Kap Kerayan, Vanyo Realty. Menyumbang 1 miliar. Houting Group menyumbang 1 miliar menyambut kembalinya cap Kembalinya cap kerajaan, Baiyue Group menyumbang 1 miliar. Hal baik tidak dikuasai orang kaya. Kita juga Moyenban Limaratus, seri. Saya 8. Saya juga donasi. Terima kasih semuanya. Tidak disangka, dalam satu siang yang singkat, terkumpul puluhan miliar. Percaya kita bisa kumpulkan 50 miliar untuk kembali ke Daxia. Kebaikan kalian hari ini. Aku Qian. Aku Zhang Xiaofan. Tak akan lupa seumur hidup. Satpam paling tampan dalam sejarah. Mengumpulkan miliaran uang tunai. Anak-anak Daxia. Bersama-sama mengarungi. stempel kerajaan. Ada harapan kembali. Profesor. Lelang internasional netral diatur sesuai aturan penawar tertinggi menang. Kalau si imut berhasil dapat uang untuk beli segel giok, ketua pasti akan membunuh kita. Ketua dan Daxia memiliki dendam yang sangat mendalam. Jadi kita harus memastikan mereka tidak akan pernah mendapatkan uang itu. Kalian berdua tidak ingin keluarga Lin bantu aku menyelesaikan urusan ini, maka Lin akan menjadi milik kalian. Maksudmu? Profesor Peter Tenang. Asalkan bisa menyingkirkan Zhang Xiaofan dan Lin Musue. Kami berdua fokus pada harta karun Hua. Ikuti petunjuknya. Kakak dan kak, apa yang terjadi pada Xiao Fan sehingga kalian memanggilku larut malam? Muksue. Jangan buru. Aigreko. Duduk dulu, dengarkan kakak ipar. Dia akan menjelaskan pelan-pelan. Ada yang tidak, kalian menipuku data. Xiao Fan baik-baik saja. Pak Lin. Ternyata Anda. Aku mengerti, kalian khawatir Xiao Fan kumpulkan uang untuk lelang segel giok, menipuku data mengancamnya, kalian bersekongkol dengan orang. Sudah tahu, terlambat. Tidak tahu malu. Aku akan laporkan kalian kepada kakek. Orang mati. Tidak bisa melapor. Profesor Peter. Terserah kamu. Helo. Nggak mau si kecil ini mati. Toko antik Lin datang sendiri. Halo. Helo. Gawat, Musue dalam masalah.
Allô. Aya. Keluarga Lin ada masalah. Mu Sue. Xiao Fan, cepat pergi. Di sini sudah disiram bensin. Andai tahu kalian demi kepentingan sendiri menganggap musuh sebagai ayah, seharusnya tidak membiarkan pergi. Makila. Aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa. Apa maumu? Kalau berani, datang saja. Lepaskan dia. Datang ke arahmu saja. Baiklah. Belajar menyelamatkan batu giok. Kamu punya kemampuan itu? Pahlawan menyelamatkan wanita. Kamu bisa? Melawan aku. Kamu cukup layak? Aku pikir kamu orang tegas. Ternyata juga lembek ya. Profesor Peter. Donasi 10 miliar semuanya ada di sini. Biar dia tahu kekuatan kita. Uang sudah kalian ambil. Lepaskan orangnya. Uang sudah kalian ambil. Lepaskan orangnya. Saya ini orangnya sejam. Uang juga orang juga, kamu suka jadi pahlawan, kan? Aku bantu kamu. Aku hari ini. Kirim saja wanita ini bersamamu dan semua barang antik ini ke surga. Bersama-sama. Tunggu. Lin Feng, Zhao Qin, Mu Sue adalah adik. Harta karun ini adalah warisan budaya ribuan tahun. Kalian mau melihat semua ini hancur? Jangan bicara omong kosong. Satu toko harta karun bisa menyelamatkan seluruh grup Lin. Itu luar biasa. Benar sekali, Profesor Peter, cepat bertindak. Lin Musue telah membebani kita selama puluhan tahun. Aku sudah lama ingin mereka pergi ke neraka. Upacara kenaikan dimulai. Nyalakan. Xiao Fan, lari. Jangan hiraukan aku. Aku ini raja sebuah negara. Aku sebenarnya tidak ingin mengganggu kalian yang rendahan. Karena kalian terus memaksaku berulang kali. Jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Karena kalian terus memaksaku berulang kali, jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Apa yang kamu bicarakan? Belum puas ya? Mu Sue, kamu baik-baik saja? Xiao Fan. Orang-orang mereka kemana semua? Seharusnya mereka masih di sini. Trik kecil saja. Trik. Kamu juga bisa sulap besar ya? Zhang Xiaofan, Kamu baik-baik saja? kamu adalah. Nona Lin, ayah memerintahkan saya membantu Zhang Xiaofan menyelamatkanmu. Sekarang kalian baik-baik saja. Saya pergi dulu, Nona Lin. Sampai jumpa. Tunggu sebentar, orangnya sudah diselamatkan. Tapi, uang 100 miliar kita kumpulkan. Hailong. Ilan. Ini di mana? Kita di Iruma Antiklin. Di mana ini? Ja, Profesor Peter. Zhang Xiaofan, si bocah hampir kita bunuh. Tanya aku? Aku juga ingin tanyakan padamu. Bocah Zhang Xiaofan. Apakah dia bisa sihir jahat? Sihir jahat? Dia seorang satpam. Dari mana kemampuan sebesar itu? Pasti ada yang membantu. Profesor, dapat kabar. Satpam di luar rumah antik dipukul pingsan oleh putri bungsu keluarga. Aku tahu penjaga itu tidak punya kemampuan besar. Ternyata keluarga Li yang bantu. Profesor. Kita harus bagaimana? Panic APA. Panic APA. Uang kita sudah dapat. Keluarga Li berani melawan kita? Mereka sudah lupa bagaimana mati. Maksudmu? Lies Spice ingin memulihkan metode kuno untuk parfum dan mencari ambergris dengan harga mahal. Begini. Semua ini adalah parfum yang cukup berharga. Kamu bisa lihat-lihat sesuka hati. Ambergris yang begitu berharga pun bisa tertutup debu di sini. Tampaknya keluarga Li memang memiliki benar-benar hebat. Zhang Xiaofan, kamu sedang menggumam apa?
Tidak, kamu bilang ada cara untuk menyelesaikannya. Ada pelelangan internasional, mengumpulkan 50 miliar sulit, tapi dengan kekuatan negara. Itu akan menjadi mudah. Apa maksudmu? Ini adalah hard drive yang saya tulis tadi malam. Dengan jaminan keluarga Lee. Gunakan Kekuatan Negara Antuk membawa pulang stempel kerajaan. Saya tidak setuju. Kak. Siapa yang suruh kamu duduk sini, berdiri? Kak, kenapa kamu di sini? Kenapa aku di sini? Lihat sendiri. Uang, beli lotre, merendahkan diri ke perempuan, jual tubuh, menipu, ngaku-ngaku meramal. Mengatasnamakan patriotisme, bohongi adik Lee Sinyue, Zhang Xiaofan, kamu benar-benar berani. Seseorang datang. Akan usir si imut dari Zhongzhou sepenuhnya. Tunggu dulu. Kamu salah paham. Lihat bagaimana perilaku Zhang Xiaofan di siaran langsung. Bahkan ayah bilang dia pria sejati. Pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman, orang di Zhongzhou tahu Zhang Xiaofan adalah penipu. Apalagi keluarga Lin egois. Mereka ingin menantu keluarga Lin untuk keuntungan. Hanya ingin memanfaatkan kekuatan keluarga Li. Untuk mengumpulkan uang menyenangkan Lin Cheng'en. Jadi menantu kecil kesayangannya. Tidak mungkin. Suruh dia keluarkan 100 miliar yang dikumpulkan dengan memanfaatkan kekuatan keluarga Li. Kenapa? Tidak bisa dikeluarkan, makan uang haram kena azab. Kamu salah paham, Lin Feng dari keluarga Lin menculik Lin Musue, makanya Xiao Fan kehilangan lebih dari 100 miliar. Kamu masih berani bicara. Jelas keluarga Lin bekerja sama menipumu. Kamu masih naif dan bingung. Kemarin orang kaya yang menyumbang datang meminta uang. Karena jaminanmu ceroboh, kita membuang lebih dari 100 miliar percuma. Dan kamu, yang berlindung di belakang wanita saat menemui masalah. Hari ini keluarga Li dirugikan oleh. Sekarang, segera keluar dari sini. Tuan Li, kenapa marah sekali? Tuan Wang. Kenapa Anda datang ke... Saya datang mengantarkan uang Anda. Mengantarkan uang? Mazukla. Pak Li. Lihat. Ini tebakannya benar. Ini bahan baku minyak ambergris yang kamu suruh aku cari. Kamu ingin menghidupkan kembali wewangian klasik Daxia, maka bahan baku ambergris ini benar-benar penting. Atas nama hubungan baik antara dua keluarga kita, aku akan mengirimkan bahan ini ke toko parfum keluargamu. Harga tetap 5 miliar, tapi dana operasional keluarga Li hanya 5 miliar sekarang. Kalau semua dihabiskan untuk bahan baku ini, toko parfum bisa kesulitan operasional. Keberuntungan datang ketika kita berani. Bahan baku ambergris ini sangat langka. Kalau Anda tidak mau, Kita. pergi saja. Siapa bilang saya tidak? Gesek kartu. Tunggu. Bahan baku ambergris ini menurutku mirip dengan bahan baku kotoran babi. Xiao Fan, jangan bercanda. Barang ini terlihat bagus, cuma bahan baku kotoran babi termurah. Barang 15.000 per kilo, kamu berani buka harga tinggi? Kamu pikir keluarga Li tidak ada orang? Camus. Lee Sinyue, aku dengan tulus hati membawakan bahan baku ambergris untukmu, tapi kamu malah membiarkan anak kecil ini menghina aku di depan. Xiao Fan, minta maaf segera. Tuan Wang. Dia punya banyak murid. Parfum ini. Semua dia yang buat. Kakakku juga sedang marah. Aku gak bisa. Minta maaf padanya untuk... Dia gak pantas minta maaf. Metode tradisional Daxia kita bisa menenangkan pikiran. Dan bisa masuk dalam seni musik, catur, kaligrafi. Satu pil ini bisa meninggalkan aroma selama ratusan tahun. Seperti dia yang pakai produk kimia buatan, tidak pantas di mata Zhang Xiaofan. Kamu imut. Hari ini kamu sengaja menantangku. Mau menghina aku. Kalian ngapain bengong? Hancurkan giginya sebagai contoh. Hancurkan giginya, buang keluar, buat pelajaran. Tunggu. Li Xinyu, maksudmu apa? Mendengar ucapanmu, paham metode tradisional? Mirip dengan parfum tradisional yang pernah saya gunakan. Hanya sedikit mirip. Parfum tradisional adalah yang terbaik. Sedikit orang menguasai tekniknya sekarang. Kamu pernah menggunakan parfum tradisional. Jenis parfum apa yang... Ambergris. Xiao Fan. Ambergris hanya digunakan oleh kaisar. Bagaimana kamu bisa menggunakan... Sombong sekali, merasa dirinya hebat. Sombong sekali, merasa dirinya hebat. Orang bodoh tak mengenal rasa takut. Apa maksudmu? Sepertinya pengetahuanmu bahkan tidak lebih baik dari saya yang menjaga pintu. Artinya, kamu adalah si kecil yang manis dan tidak sadar. Anak kecil yang benar-benar berani. Kau tidak mau menerima tawarannya, menerima hukuman. Orang datant.
Sudah, jangan panggil lagi. Kau merasa aku menamparmu, bukan? Jika hari ini aku bisa membuktikan itu bukan bahan baku ambergris. Jika kau bisa membuktikan bahan baku ambergris ini palsu, maka aku sebagai pembuat parfum utama tidak akan bekerja lagi. Aku akan keluar dari dunia parfum. Namun, jika itu benar, kau harus mematahkan lenganmu sendiri dan merangkak keluar. Pergi dari depan saya, berani taruhan dengan saya? Kenapa tidak? Berdasarkan apa? Ini pemaksaan dan penipuan. Schauf Pango. Kamu pikir, saya main-main sama kalian, merusak nama baik saya. Mau pergi, tinggalkan kedua lenganmu. Merusak nama saya, mau pergi, tinggalkan lenganmu. Siapa bilang aku pergi? Aroma sia luas. Kamu tidak promosi warisan nasional, lebih hargai bahan kimia asing. Keluar dari dunia parfum mungkin bagus. Hari ini, aku bertaruh denganmu. Nona Lee, mau jadi saksi? Kamu yakin ingin bertaruh? Tentu. Jika kamu ingin cari mati, aku tidak akan menghentikanmu. Demi wajah kekasihmu, kalau kalah, keluarga Lee bisa bantu memohon nyawamu. Tak perlu memohon. Tapi satu hal. Aku ingin pinjam dari Nona Lee. Apa itu? Yaitu, ini. Zhang Xiaofan, apakah kamu mau pakai benda yang lebih buruk dari sampah ini? Buktikan aromaku palsu? Sampah. Di depannya, bahan bakumu itu hanyalah sampah. Apa maksudmu? Karena inilah bahan asli dari ambergris, sayang. Karena inilah bahan asli dari ambergris, sayang. Kamu bilang barang tak berharga ini adalah bahan ambergris? Barang sampah ini bahkan untuk pembersih toilet pun terlalu menyengat. Zhang Xiaofan, kamu tidak bisa diandalkan. Ini bumbu dari nelayan, tak berharga. Kamu mempermasalahkannya dan menyetujui pertandingan dengan Pak Wang. Kapitasan Terberg kebuat. Menurutku pertandingan ini tidak perlu dilanjutkan. Kak. Maafkan saya, Tuan Wang. Dia meragukan otoritas Anda. Mohon pengertiannya. Orang-orang, patahkan tangannya, kunci dia. Hubungi Lin Musue, bilang mau jemput orangnya. Harus datang minta maaf sendiri. Kalau tidak, si kecil ini akan saya lempar ke laut untuk jadi makanan hiu. Lihat saja siapa. Ayah, Anda datang tepat. Zhang Xiaofan hanya tampilan bagus di luar tetapi busuk di dalam. Kita tidak boleh ada hubungan. Diam. Ayah, Xuanzang. Ini semua salahku. Saya telah menyebabkan. Maafkan aku, Tuan Li, tapi putri sulung Anda. Dia benar-benar mudah marah. Dia cepat mengambil keuntungan, jadi kita harus lebih tegas padanya. Jangan membuat kesalahan besar. Jika anak tidak mengajari ayahnya, aku harus luangkan waktu untuk awasi kalian. Ayah, kepala rumah sakit, apa Anda salah paham? Aku bermaksud baik mengirim bahan baku ambar ke kalian. Justru ini si kecil yang memfitnahku lebih dulu. Juga bilang si kecil ini yang sebenarnya bahan baku ambar. Bukankah itu? Menipu kalian keluar gali. Quand? Menipu. Si kecil ini merendahkan orang, bahkan tamu kehormatan yang diakui. Camus Beranina, Angapliwen Sudamati? Pakui. Kenapa? Mau protes? Tidak berani, Pak Sang. Ini benar. Ambergris? Pak Li, Anda juga tidak percaya pada saya. Tentu saja bukan, hanya saja bumbu ini. Berbeda dengan penilaian harta, terutama ambergris. Berasal dari organ dalam paus sperma, sudah 100 tahun tidak ditangkap, sudah jadi legenda. Ini. Benarkah ini mungkin? Harum sekali. Harum sekali. Lia. Boini. Sama seperti tercatat dalam buku, ini benar-benar ambergris. Kalian berdua. Masih ada yang mau dikatakan? Cepatlah. Mintamaf kepada Pakzang. YQE. Kalau bahan yang dipegang Zhang Xiaofan, benar-benar bahan Longshang asli. Jadi ini apa? Aku. Kau kecil pengkhianat yang imut. Ketika aku tidak ada, berani menggunakan bumbu murahan ini untuk menipu keluarga Li. Selaka. Salah paham itu, Kepala Li. Aku tidak sengaja. Salah paham. Langsung minta 50 miliar, kalau tidak dibantu oleh Pak Zhang. Bisnis bumbu Li sudah hancur di tanganmu. Siapa mengirim kamu kemari?
Aku. Katakanlah. Ya, itu Profesor Wang dari Hualian dan putra sulung keluarga Lin, Lin Feng. Mereka benci keluarga Li. Mereka membela Zhang Xiaofan, menyebar rumor menghancurkan reputasi Zhang Xiaofan, lalu membiarkan para konglomerat menagih utang ke keluarga Li. Lalu memanggilku. Menipu agar aset kalian habis, mengganggu dana. Bangkrut total. Orangyang Jeladan Keji. Kita keluarga Li hampir saja terjebak oleh dia. Pekshang. Maaf. Itu karena saya kurang ahli. Salah paham dengan Anda. Tidak apa-apa. Sedangkan kamu. Pak Zhang. Mon Berbekati, Mafkan Seyakalini. Sesuai kesepakatan kita sebelumnya. Seyakeluardari Dunia Rompa-Rompa. Bagaimana? Saya tidak akan merepotkan Anda lagi. Percayalah pada saya. Saya tidak ingin dipenjara. Bawa si kecilmu. Cepat pergi. Bawa si kecilmu. Cepat pergi. Seya Perji. Xiao Fan, kamu melepaskannya? Setiap dendam ada sumbernya. Hanya satu yang imut-imut. Belum layak untukku bertindak. Tuan Zhang sangat berlapang dada. Betul-betul bukan orang biasa. Karena semuanya sudah selesai. Saya tidak ingin merepotkan kalian lagi. Seperti pepatah, sikap lurus, maka sukses, tentang crowdfunding untuk mengembalikan batu giok. Tunggu sampai ulang tahun ke-70 Tuan Lin. Setelah menaikkan nama Zhang Xiaofan. Kita bisa bicara lebih dalam. Bapak Sang, tunggu sebentar. Minyak naga ini sangat berharga. Jika bukan karena Anda, kami masih menyia-nyiakannya. Begini. Saya tawar 2 miliar. Sebagai tanda terima kasih. Tidak perlu. Anda yang membantu saya lebih dulu. Saya hanya membalas kebaikan Anda. Pak Zhang. Jangan sungkong sama aku sul stempel kerajaan ini. Masih banyak tempat buat gunakan uang. Meskipun berkontribusi untuk stempel kerajaan. Membantu negara. Kalau begitu, terima kasih ya. Tapi, keluarga Lin benar-benar rugi besar karena aku. Aku punya hadiah kuberikan padamu. Aku yakin kamu pasti akan puas. Tulisan bagus ya. Bagus sekali. Setara dengan para ahli, jarang sekali. Menyentu atiku. Lihatlah. Tunggu. Ini. Ini resep dupa naga. Ditemukan hari ini. Organ dalam paus cacalot. Kalau mau buat ambergris asli, harus pakai resep kuno. Tapi aku kurang paham soal resep itu. Hanya ingat yang sering kupakai. Hari ini, anggap saja ini menghormati para leluhur. Ini. Kalau bisa buat ambergris lagi. Kita pasti mengejutkan dunia. Resep ini bisa lebih dari 2 miliar. Ratusan miliar pun pantas. Ini. Bagaimana berterima kasih kepada Tuan Zhang? Pak Li terlalu memuji. Mengharumkan negara. Itu juga adalah harapan saya, Tuan Zhang. Saya akan segera memberitahukan. Membuat kembali parfum naga. Akan saya kunjungi lain hari untuk mengucapkan, Yue ikut saya. Tinggal di sini, sambut Pak Sang dengan baik. Permisi. Jangan Perji. Ayahku menyuruhku merawatmu. Dia memberimu 2 miliar. Tapi aku tidak punya uang. Bagaimana kalau aku mengabdikan diri? Sayang, jangan bercanda. Zhang Xiaofan Zhang. Mu Sue. Tepi ujung daun persik itu. Kamu tidak mau maju. Pembuat parfum bermarga Wang sudah diusir dari dunia pembuat parfum. Kamu masih bernyanyi di sini. APA. Si imut sudah tahu tentang kerjasama kita dengan Hualian. Bagaimana dong? Dia tahu memang kenapa. Yangan lupa. Profesor Peter. Dia mempakan alkan orang penting. Besok ulang tahun ke-70 kakek, kita harus bergerak lebih dulu. Usir 2 orang kecil ini. Dari keluarga Lin.
Kakek. Semua orang sudah datang? Kakek. Mu Sue dan Zhang Xiaofan belum datang. Sejak mengelola barang antik Lin, sikap Mu Sue semakin besar. Siapa yang tahu? Kupikir di pesta ulang tahun, dia yang jadi tokoh utamanya. Mungkin Pak Lin sedang sibuk. Apa ada hal lain? Yang lebih penting dari menghadiri pesta ulang tahun Tuan Tua Lin, sungguh wanita. Tidak ada visi. Keluarga Lin Musue tiba. Lihatlah. Dia datang terlambat. Masih begitu mencolok. Tidak tahu diri, jangan bicara. Jangan bilang lagi. Seorang karyawan Lin. Bicara soal keluarga Lin. Karena ulang tahun kakek, keluar. Jangan biarkan melihatmu di Lin lagi. Kamu, aku juga adalah Tuan Muda Lin. Beberapa kali diundang ke Lin, kamu bilang berhenti ya berhenti. Muk Sue. Paman Wang adalah orang tua di keluarga Lin. Kamu seperti ini. Tidak terlalu sombong, nasihat yang baik tidak enak didengar. Lin Musue ingin menjadikan Lin sebagai kata tunggalmu? Ya. Om Wang selalu setia kepada Lin kita. Selain itu, pesta ulang tahun kakek hari ini. Musue, tindakanmu merusak reputasi kakek sebagai yang hanya membiarkan berkemampuan melukai hati orang tua di Lin kita. Musue. Apa ini cara yang aku ajarkan untuk mengelola keluarga? Kenapa kamu tertawa? Saya pikir kakak akan mengatakan Musue bertindak tegas, tapi malah memprovokasi hubungan kita sebagai saudara, mengganggu ketenangan keluarga Lin. Tidak tahu arti tenang. Apakah pantas tetap di keluarga Lin? Kamu. Apa kamu? Saya ingat, kakak belum pernah mengurus urusan keluarga Lin, sehingga tidak tahu prinsip, tidak ada belas kasihan dalam militer, tidak ada emosi dalam pekerjaan, tidak ada kerabat dalam keuangan. Jangan bicara omong kosong. Muk Sue. Ulang tahun ke-80 kakek. Di pesta ulang tahunnya, pemecatan karyawan terbuka buat kakek kesal. Merusak citra kakek yang dermawan. Menurutku kamu yang harus dikutuk. Bikin kesal. Katanya tak melayani tuan. Orang ini makan keluarga Lin. Tapi coba ikut campur penunjukan manajemen, ini dia bersalah tapi mendesak, memprovokasi orang lain tidak adil. Tidak setia dan tidak adil seperti diboikot industri pun tidak masalah. Katakan lagi, kakek mengelola Lin puluhan tahun. Kemakmuran Bolin bergantung pada citra bisnis. Ini tentang membedakan antara pendekatan tegas kombinasi anugerah dan sikap ketat. Saya bodoh. Siapa dit Sinyong tidak tahu? Zhang Xiaofan itu penipu yang tidak punya prinsip. Kalau bukan karena kamu bersikeras tak mau cerai, bagaimana mungkin saham keluarga Lin akan terus menurun karena dia? Sebagai penguasa keluarga Lin, Masih berani memarahiku di sini. Justru kamu yang dimarahi. Memang kamu yang dimaksud. Apa kamu lakukan di Mu Sue, tentang hari itu, aku bisa jelaskan pada Lin Mu Sue, apakah kamu juga meremehkannya? Diam. Ini urusan, tidak usah ikut campur. Berani sekali, bagaimana bicara dengan kakak iparmu? Percaya tidak aku bisa berani sentuh dia. Berani kamu, kecil? Kakap. Karena kamu dengan tulus datang merayakan ulang tahunku, maka di depan semua tamu, tanda tangani surat cerai ini. Bebaskan Mu Sue. Mulai sekarang keluarga Lin kami tidak ada hubungan lagi dengan Zhang Xiaofan. Kakek tidak akan bercerai dengan Zhang Xiao. Bukan urusanmu. Kecil ini lolos sekali. Hari ini, jangan harap bisa kabur lagi. Bawa dia harus tanda tangan, meskipun harus paksa. Kakek. Pak Kobayashi, dengarkan Pak Lin. Jika tidak, keluargamu jadi bahan tawa negeri karena si imut ini. Posisi kepala keluarga Lin. Lebih baik diwariskan ke Tuan Lin. Saya rasa semua orang benar, kakek. Daripada melihat keluarga Lin jatuh karena egoisme Lin Musue, lebih baik serahkan toko antik pada Lin Feng untuk dikelola. Dengan kemampuan Lin Feng, menggandakan pendapatan toko antik dalam waktu singkat bukanlah masalah. Kalian jangan lupa. Dulu saat toko antik Lin dalam krisis, Musue menyelamatkan situasi. Ini, toko antik Lin berjalan baik, karena satu kalimat, kamu ingin mencabut posisi kepala keluarga. Dari mana kamu dapat? Berhenti membahas masa lalu saya. Kemampuanku tidak perlu diragukan oleh seorang anak kecil. Kakek, Anda suka anggur kuno. Hari ini adalah ulang tahun Anda. Cucu sengaja mencari minuman terbaik ini. Ini disimpan selama 100 tahun. Nilainya jutaan. Nilainya jutaan. Benar-benar murah hati, Tuan Muda Lin. Pak Lin, cepat lihatlah. Baiklah. Begitu dibuka, aroma anggur menyebar. Terdengar harum.
pikiran jernih, mata terang. Raza tak terlupakan. Hebat. Hebat sekali. Apakah ini yang disebut anggur nasional yang katanya bisa memperpanjang umur, Drunken King Feng? Benar, tak disangka kalian tahu juga. Siap memberi pesanan jutaan sebagai hadiah. Memohon kepada Tuan untuk mencoba sedikit anggur nasional. Anggur ini sangat langka, orang biasa sulit menemukannya. Sedikit saja bisa dapat, seperti dapat keberuntungan besar. Kekuatan, sumber daya, dan kekayaan di belakang Tuan Muda Lin luar biasa. Yangan dianggap remeh. Keluarga, uberse diamant jikutituan muda linjika, memberikan kekayaan pada keluarga. Kemuliaan dan kekayaan Barusan menunjukkan kemampuan, tak dibanggakan. Barusan siapa yang bilang? Kemampuan Lin Musue luar biasa, pasti hadiahnya lebih berharga dari milikku, ya kan? Muju, tunggu apa lagi? Jangan-jangan kamu tidak siapkan hadiah untuk kakek? Ada aku di sini. Pura-pura. Ulang tahun kakek yang cucu mempersembahkan giok rui bertuliskan, panjang umur, kakek sehat dan panjang umur. berharap banyak. Hanya untuk sepotong giok ini. Arti bagus juga. Tapi dibandingkan dengan alkohol nasional kami, masih terkesan kecil. Muyu, menikahi seseorang yang imut tidak apa-apa, tapi kenapa seleramu menurun? Hari ini ulang tahun ke-80 kakek. Kamu memberikan barang seperti ini untuk kakek. Jaga bicaramu. Apa maksudnya? Ini belum mengatasi barang jelek ini. Gudang antik keluarga Lin. Ada banyak sekali meski ukir 10.000 huruf, show. Lalu bagaimana tetap saja ini cuma virus di hadapan Zui King Feng kami. Itu tidak ada nilainya. Kau nah coba katakan. Apa yang berharga, apa yang bisa menyaingi Zui King Feng ini? Lukisan dan kaligrafi dari Kaisar Qianzheng. Jaringan dan kemampuan kalian berdua. Tidak bisa dibandingkan dengan Lin Feng. Kalian bisa mengeluarkan giok ini, sudah batas kalian. Menurutku, kalian lebih baik bawa giok ini cepat pergi. Jangan bikin malu di depan banyak orang. Jangan terlalu. Sudah cukup. Posisi pengelola keluarga Lin selalu dipegang oleh yang mampu. Sekarang kakakmu sudah berbeda. Soal perceraian, aku tidak akan memaksamu lagi. Mulai sekarang, posisi pengelola keluarga Lin akan diserahkan kepada Lin Feng. Kakek. Adik baikku, berani-beraninya bersaing denganku untuk keluarga Lin. Hari kematianmu dan si kecil ini sudah tiba. Kamu, apa maksudmu, kamu? Siapkan upacara serah terima. Cepat bawa Zhang Xiaofan pergi. Aku jengkel melihatnya. Lin Muxue, masih bengong? Cepat bawa imut ini pergi. Benar. Sebelum membuat kakek marah, kamu dan si imut ini cepat pergi. Menikah untuk hidup, berpakaian, dan makan. Menilai imut ini salahmu sendiri. Kamu yang cari masalah sendiri. Iya, kalau cepat cerai, mana ada masalah seperti ini. Mushua. Kamu mau tetap di sini terus mempermalukan keluarga Lin kita? Tunggu sebentar. Tadi Master Lin bilang berulang kali. Jadi kepala keluarga Lin, yang mampu bersaing menduduki. Lin Feng mengalahkan Musue dengan Zui King Feng dan naik jabatan. Apakah itu berarti hanya Musue yang memberikan hadiah lebih berharga darinya, baru bisa membuktikan kemampuan dan mempertahankan posisinya? Benar sekali. Kamu yang imut ini ingin bersaing dengan Lin Feng. Kecuali kamu bisa menunjukkan lukisan dan kaligrafi Kaisar Qianzheng, semuanya sia-sia. Cepat pergi. Jangan bikin malu di sini. Tak tahu diri. Bukankah hanya lukisan dan kaligrafi Kaisar Qianzheng? Siapa bilang kita tak bisa menyediakannya? Kalian dengar tidak? Si kecil mau kasih lukisan Kaisar Qianzheng untuk ulang tahun kakek. Berani bicara begitu, kamu pasti nggak tahu siapa Kaisar Qianzheng? Zhang Xiaofan, ini bukan saatnya sok jago. Mau bikin Musue, percayalah padaku. Cuma lukisan Kaisar Qianzheng, kalau aku mau, sebanyak apapun bisa aku dapat. Dia gila. Aku rasa kamu gila. Kaisar Qianzheng memang terkenal dengan lukisan. Namun dalam sejarah, Anya Sekjap seperti bang. lukisan yang ditinggal Sedikit sekali. Kamu mau berapa ada berapa. Kenapa kamu nggak terbang ke langit aja? Menurut saya, sebaiknya cepat usir dia. Xiao Fan. Minta maaf ke semua orang. Bicara jujur. Kenapa harus minta maaf? Dasar jujur Zhang Xiaofan, aku sudah beri kamu kesempatan. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan lukisan Kaisar Qianzheng, aku putar kepala kamu main bola. Bisa menunjukkannya? Aku berlutut minta maaf padamu. Baik, Zhang Xiaofan. Hari ini mau bikin masalah besar ya. Kakek, Xiao Fan salah bicara panik. Aku akan membawanya pergi. Ayo pergi. Musue, percayalah padaku. Tapi, Zhang Xiaofan. Pria sejati bicara cepat. Kenapa berlambat-lambat? Aku dan semua orang menunggu untuk melihat. Baiklah. Hari ini. Akan kubiarkan kalian melihat. Perhatikan baik-baik. Ternyata.
Ternyata karya tulis Kaisar Qianzheng. Cap, sidik jari, tanda tangan, semuanya benar. Bagaimana bisa? Pulpen ini, gaya ini, benar-benar gaya unik dari Kaisar Qianzheng. Ini Aku. dilukis oleh Kaisar Qianzheng. Bagaimana bisa palsu? Lin Feng, apalagi yang mau kamu katakan? Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Warisan yang sebenarnya, ada 2 lukisan, satu ada di Museum Daxia kita. Yang lainnya hilang, banyak bangsawan dan pejabat tinggi belum menemukannya. Bagaimana mungkin, kamu yang tidak punya uang dan kekuasaan bisa dapatkan? Lukisan ini, pasti palsu. Benar. Pasti palsu. Aku akan merobeknya. Minggir kamu. Ini karya Emperador Qianzheng, sangat berharga. Dengan ini, saya, pemilik Lin Antiques, Mekapai Pengkak Kejayaan menunggu waktu. Jika kamu berani menyentuh lukisan ini, akan langsung mengusirmu dari keluarga Lin. Kakek. Perkai Allah, lukisan pasti palsu. Ini konspirasi. Ini pasti konspirasi. Zhang Xiaofan membawakan lukisan palsu. Pasti ada niat di balik itu. Kakek. Yang Gan tertipu. Kurang ajar. Lin Cheng'en telah meneliti dengan cermat. Karya Kaisar Qianzheng, saya sangat paham dengan gayanya. Perlukah kamu membantu saya memverifikasi keaslian? Tapi apa? Segera minta maaf kepada Xiaofan. Saya menyuruhmu minta maaf. Maaf. Belum cukup. Barusan waktu taruhan kamu gak bilang begitu. Zhang Xiaofan, aku minta maaf, kamu mau apa lagi? Jangan lupa, aku kakak dewasanya Musue. Kakak Musue. Waktu di konferensi identifikasi barang antik kamu bocorkan rahasia ke Hualian dan menjebak Musue. Kenapa nggak ingat kamu kakak Musue? Saat kamu dan Hualian menyebarkan rumor, dengan sengaja menjelek-jelekan aku untuk menghalangiku mengumpulkan uang, kenapa nggak ingat kamu kakaknya Musue? Demi rebutan warisan, kamu kerja sama dengan Wang Peter untuk mencelakakan Musue. Pernahkah kamu ingat kamu ini kakaknya? Kamu bohong, aku nggak pernah lakukan. Kamu masih ngelak, cuma nggak mau mempermalukanmu saja. Kamu kira kita nggak punya bukti? Ternyata ini ulah Tuan Muda Lin. Kelihatannya, kita salah paham dengan Tuan Muda Lin. Kelu Aga Lin. Selalu berseteru dengan Hualian. Hualian di wilayah kita. Sudah lama merugikan rakyat kita. Tuan Muda Lin, berani-beraninya bekerja sama dengan Hualian? Kamu membuat nama baik Tuan Lin menjadi seperti panggang di atas api. Diam. Semua diam. Semua diam. Kakek, percayalah, foto itu palsu. Aku tak mungkin. Percayalah, kakek. Percaya padaku. Lin Feng. Aku tua, tapi tidak bodoh. Tentang konferensi penilaian harta karun, aku tidak yakin padamu sepenuhnya. Tapi aku ingin memberimu kesempatan. Lin Group adalah hasil kerja keras generasi keluarga Lin kita. Meskipun kamu ingin merebut kekuasaan, kamu tidak boleh melakukan hal bodoh seperti bersekongkol dengan orang asing dan merusak nama leluhur kita. Kamu adalah cucu tertua keluarga Lin. Ternyata, kamu sudah curiga padaku sejak awal. Kamu bilang aku cucu tertua keluarga Lin, mengikatku dengan aturan tertua. Aku pernah menikmati kehormatan cucu tertua keluarga. Kobatanya mereka, Kelu Aga mana yang tidak diwariskan kepada anak sulung mereka? Kenapa di keluarga Lin, kamu malah mewariskannya ke Lin Musue yang imut itu? Kamu memang kakekku, tapi apakah kamu bertindak seperti... Apakah kamu menyalahkanku karena bertindak tidak adil? Ya. Kau selalu menganggap diri adil dan tegas. 7 an. Paling berpihak. Di hatiku, kamu adalah penyebab kekacauan bagi keluarga Lin, biang masalah ini semua. Kamu kecil manis. Kenapa kamu belum mati? Kakek. Lin Feng, bagaimana bisa mengatakan itu? Dulu, kakek tidak menutup kesempatan, tapi kamu terlalu ambisius, bertindak sendiri, dan hampir menghancurkan keluarga Lin. Kakek memberikan keluarga Lin padaku. Kamu selalu curiga orang menyakiti atau menjebak kamu, padahal hatimu tidak baik. Tidak menjalani hidup dengan baik dan menyalahkan kakek. Ada logika seperti itu di dunia? Sudah, Musue. Lin Feng, kuil keluarga Lin kecil. Saya sudah tidak tahan lagi denganmu. Bawa istrimu dan pergi setelah keluar. Jangan pernah bilang lagi bahwa kamu cucu saya, Lin Cheng'en. Kakek. Anda ingin mengusir saya. Tidak mau menerima saya lagi. Dengan semua yang telah kamu lakukan, Pak Tua mengusirmu dari keluarga Lin sudah cukup baik. Lin Feng, jangan tidak tahu sopan santun. Cepatlah pergi. Jangan bikin malu di sini. Ayo pergi.
Bawa istrimu itu, cari bapakmu yang buat masalah. Hebat sekali Kelo Agalin. Hebat sekali Zhang Xiaofan. Kalian memaksaku sejauh ini, kalian benar-benar mengira aku, Lin Feng, akan mudah diperbodoh? Lin Feng. Anak tak berbakti, kau mau lakukan apa? Mau ngapain kau? Menurutmu, yang aku tidak dapatkan, kalian semua juga jangan harap memilikinya. Kalian siapa? Mau ngapain? Langka naga dan harimau. Kap unik Kirin. Apakah ini yang disebut-sebut hilang bertahun-tahun? Longman. Tidak mungkin, identitas pemimpin Longman selalu misterius. Sudah lama bersembunyi, belum pernah muncul. Bagaimana Lin Feng bisa mengundang Longman keluar? Kenapa tidak bisa? Aku sudah bilang, Lin Feng kita sudah jauh berbeda, berani menantang kita. Itu mencari mati. Omong kosong. Lin Feng, aku tahu kemampuanmu. Jangan pura-pura di sini, sedang berakting. Sekarang, kamu ingin bergaya dengan mengandalkan Longman. Cepat suruh orang pergi. Kalau sampai melukai tamu kehormatan keluarga Lin, urusanku denganmu belum selesai. Aktor. Zetakan kecil yang buta, lihat ini APA. Perintah Kilin Longman. Bagaimana kamu punya perintah Kilin? Profesor Peter yang memberikannya padaku. Aku tidak menyadari kau manis. Kau harus banyak belajar, tapi sudah terlambat. Zhang Xiaofan, aku punya ordo roh hutan di tanganku. Kalian semua di sini harus mati, terutama kau, Zhang Xiaofan. Selalu ada pihak yang bersalah. Lepaskan Mu Sui dan orang tua itu, dan aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kau inginkan. Lepaskan dia. Bukankah tadi kamu sombong? Zhang Xiaofan, berlututlah, mohon padaku. Menyuruhku berlutut, Lin Feng, bukan karena perubahan nasib. Orang sepertimu sudah lama dihukum mati di depan gerbang. Menyeret seluruh keluarga. Nyawa hanya satu, aku menyarankan jangan sombong. Sombong? Menyeret keluarga? Aku sangat takut. Belajar beberapa kata sok. Kamu benar-benar menganggap diri sebagai raja kecil, namun sebenarnya kamu adalah si kecil lucu dari keluarga Lin. Nyawa benar-benar cuma satu. Saudara-saudara di Long, saya tidak akan membiarkan kalian sia-sia keluar rumah. Dia bilang sombong. Maka kita tunjukkan kesombongan kita padanya. Hari ini, siapa yang bisa bunuh Zhang Xiaofan untukku? Akan kuberikan hadiah 1 juta. Lin Feng, beraninya kau membunuh melanggar hukum? Sungguh lucu, begitu Lin Group jadi milikku. Lin Feng punya banyak uang. Siapa bilang aku membunuh? Aku hanya menyembelih si imut, kan? Sayang kecilku, keluarga Lin. Bagaimana kita bisa memelihara sayang kecil sekejam ini? Zhang Xiaofan, sebelumnya kami salah padamu. Percayalah. Tidak perlu kamu urus di sini. Pergi? Mampukah dia pergi? Xiaofan. Paduka, hati-hati. Permaisuri Lin. Zhang Xiaofan. Aku pria sejati. Bagaimana bisa membiarkan seorang wanita melindungiku dengan tubuhnya? Kenapa kalian diam saja? Serang dia. Apa yang ingin kamu lakukan? Zhang Xiaofan, dengarkan, aku punya dukungan asing dari bunga. Jika kamu membunuhku, itu tidak baik untukmu. Pohon tumbuh tinggi. Jangan lupa akarnya. Orang seperti kamu yang memuja orang asing dan tidak setia, aku tidak membunuhmu hari ini. Tak berwajah bertemu leluhur. Manajer He, ngapain bengong? Tolong aku. Serahkan nyawamu. Walaupun aku enggan. Tapi harus bilang, nyawa orang hari ini dijamin oleh Longman. Benarkah? Kamu. Bagaimana bisa tahu? Ilmu pernapasan rahasia. Siapa kamu? Identitasku. Kamu tidak pantas tahu. Baik. Kamu berani, ada niat untuk memaafkanmu. Sayangnya tanda Kirin sudah duluan. Namun, aku belum berusaha sepenuhnya. Sekarang, hati-hati. Berhenti. Berhenti. Keluarga Li ingin campur tangan urusan kami di Longman? Kepala He, terdengar Longman kembali muncul.
mengirimkan putrinya untuk menghormati dan sekaligus memberimu sebuah surat. Pantas saja, Direktur Lee. Tapi sayang, peluang bagus hilang. Kembali dan beritahu ayahmu, keputusan terpaksa diambil oleh Longman. Surat ini sesuai dengan keinginanku. Pesan ini pasti akan sampai. APA, Manajer He, cepat bunuh Zhang Xiaofan. jangan lupa. Perintah kilin di tanganku. Kalian semua harus Ikuti perintahku. Ikuti kata-kata, apa kamu tahu? Perizinan Museum Nasional yang diperlukan Huayan dalam berbisnis barang antik di negara kita akan segera habis. Kebetulan ayah saya sedang mengurus hal tersebut. Apa maksudmu? Daripada membantu kalian membalas dendam dan mendapatkan toko barang antik Lin yang kecil, saya pikir Huayan lebih menginginkan perizinan yang menghasilkan banyak uang bagi mereka. Di hadapan keuntungan, ayah Huayan MU akan meninggalkanmu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Saya berdiskusi dengan Pak Peter. Dia tidak mungkin meninggalkan saya. Masalah kilin telah usai. Ayo, kita pergi. Kembali. Bagaimana dengan Lin Feng? Lin Feng. Kakek. Kakek. Badut kecil. Lin Feng. Bukankah meminta semua orang berlaku adil? Orang-orang, lapor ke polisi untukku. Tidak. Lin Moksu, kamu tidak bisa lakukan ini. Kakek belum bicara. Atas dasar apa kamu bertindak? Karena aku kepala keluarga Lin, aku menanggung beban besar ini, Lin Feng. Keadilan kamu minta, aku cari pengawas Dongdu. Keluarga Lin tidak akan ikut campur lagi. Bawa dia pergi. Tidak. Pergi. Lin Moksu, kamu membunuh saudara sendiri, Kiam sekali, tidak akan mendapat akhir yang baik. Semua. Maafkan jamuan Lin yang kurang memadai. Maaf membuat kalian kecewa. Tidak. Kami merasa malu. Terima kasih, Tuan Zhang. Atas bantuan Anda. Terima kasih, Tuan Zhang. Tuan Zhang, saya tahu Anda selalu berusaha untuk menebus segel giok. Sebagai terima kasih, Hu bersedia memberikan 5 miliar. Untuk mengatasi masalah mendesak. Tuan Zhang. Keluarga Xu kami juga bersedia untuk menangani masalah kerugian reputasi Tuan Zhang sepenuhnya. Saya beri jaminan 3 hari. Menghilangkan semua pengaruh buruk di masyarakat, membantu Anda kembali bersinar. Kalau begitu, terima kasih semuanya. Peristiwa hari ini, keluarga Lin berterima kasih. Cukup dengan ucapan terima kasih saja. Cuma bilang terima kasih aja udah cukup. Kak. Lin Feng sudah tergila-gila, kamu juga. Ingat nafsu itu berbahaya. Zhang Xiaofan. Kamu tamu kehormatan keluarga Li, tapi ingatlah. Hari ini keluarga Li telah berkorban demi menyelamatkanmu. Huayan di wilayah kita memonopoli dengan barang antik. Memeras uang orang kita sudah lama sekali. Hari ini, kita sebenarnya bisa dengan mudah merobohkan bisnis mereka. Saya paham. Kebaikan keluarga Li. Aku pasti akan mengingatnya. Keluarga Lin juga mengingatnya. Kalau keluarga Li kami hanya butuh kalian untuk mengingat. Kalian benar-benar meremehkan kami. Semua aset yang bisa aku dan ayahku keluarkan saat ini, 30 triliun. Sekarang semuanya diserahkan. Ayahku pernah bilang, pada dirimu. Melihat masa depan antik Daxia, kalau kamu punya kemampuan, harap kamu tidak mengecewakan. Ambil kembali stempel besar, bawa kemuliaan pada benda kuno dinasti Xia. Kak. Seperti keluarga Lin. Pasti akan berusaha semaksimal. Dulu kakek yang salah. Direktur Li benar. Di hadapan kepentingan negara. Tidak ada masalah pribadi. Keluarga Lin diserahkan padamu dan Xiao Fan. Harap jangan mengecewakan. Rebut kembali giok kerajaan. Pulihkan kejayaan kuno dinasti Xia. Rebut giok kerajaan dan pulihkan kejayaan dinasti Xia. Rebut kembali giok kerajaan. Pulihkan kejayaan kuno dinasti Xia. Menantu Lin, Zhang Xiaofan, penipuan jelas. Persaingan internal. Tuan Muda Lin sudah dihukum. Mohon semua perhatikan giok kerajaan kembali. Bersatulah, kita tak terkalahkan. Naik, dana kita mulai bertambah. Dengan laju kenaikan ini, tidak masalah mengumpulkan 50 miliar sebelum lelang. Itu adalah setiap langkah kecil, langkah besar harta karun Zhang Xiaofan. Di saat mendebarkan ini, apa yang kamu pikirkan? Saya berpikir, jika Longmen benar-benar seperti yang saya bayangkan, maka warisannya pasti luar biasa. Dia membantu Lin Feng. Kalau hanya Qilin Ling, baiklah. Tapi jika dia bersekongkol dengan Hualian, saya khawatir. Professeur Peter, Cambalinia Stampel Daxia Menin Vulcanque et Boambeza.
Penggalangan dana Zhang Xiaofan berhasil mengumpulkan lebih dari 30 miliar dalam seminggu. Sepertinya mereka tidak akan kesulitan ikut lelang internasional. Wah, Zhang Xiaofan, aku memang meremehkanmu. Lin Feng yang menggemaskan ini membuang sia-sia Qilin Lingku. Profesor, apa harus kita lakukan selanjutnya? Kepala Longmen, setelah kejadian di keluarga Lin, selalu menghindari kita. Haruskah kita melihat Zhang Xiaofan? Ya. Mau bikin malu kita? Tidak mungkin. Pemilik Longmen punya urusan dengan saya. Di depan pemilik Longmen, siapa itu kepala departemen? Begini saja, beritahu pemilik Longmen yang sekarang. Kalau dia mau dapatkan izin dari negara kita, maka harus. Lelang internasional yang diselenggarakan oleh Longmen di negara kita akan berlangsung dalam sehari. Apakah segel kerajaan yang sudah lama dinantikan oleh Daxia bisa kembali ke tanah air? Ini jadi topik hangat perbincangan warganet. Kertas Yuan Daxia sudah lama ada. Keluarga Lin hanya punya satu, mudah sekali rusak. Kamu ingin menggunakannya untuk... Tenang saja, aku tidak akan membuatmu rugi. Percayalah padaku. Selembar kertas kosong di tangan Zhang Xiaofan menjadi karya Kaisar Qianzhen yang bahkan kakek memujinya sebagai otentik. Zhang Xiaofan. Permaisuri Lin. Permaisuri Lin, belum mati. Bagus sekali. Tak menyangka selir istana 3000. Hanya kamu seorang yang paling setia padaku. Mulai sekarang, angkatmu jadi permaisuri, bersama terima hormat masyarakat. Melihat luasnya negeri. Sayang kecilku. Aku memaafkanmu, tapi kamu berani mencuri segel kerajaan. Kalian memaksaku. Tahukah kamu, Lin Feng, bukan karena keadaan berubah. Orang sepertimu sudah lama dihukum mati di pintu istana. Menghukum seluruh keluarga. Nyawa hanya satu, aku sarankan kamu jangan sombong, Mu Sui. Pikirkan apa? Zhang Xiaofan, sebenarnya kamu siapa? Lupakan. Tidak penting lagi. Xiaofan, siapapun kamu, Lin Mu Sui memilihmu. Mu Sui. Ketika semuanya selesai, aku pasti akan memberimu jawaban. Profesor Peter. Deacon. Profesor, Zhang Xiaofan hanya mengumpulkan 50. Selama tawaran lebih tinggi, pembicaraan pemulangan Yusi dari Daxia akan sia-sia. Kepala keluarga Daxia Lin. La Muxu. Zhang Xiaofan Mesukla. Hari ini ramai sekali. Kepala lembaga. Anda tidak ingin bertemu mereka? Tidak, mereka tidak akan berjaya lama. Beritahu pembawa acara untuk memulai lelang. Lelang resmi dimulai. Yang terhormat para tamu, lelang internasional yang ke-35 resmi dibuka. Kami perkenalkan item istimewa kali ini, long macan batu ukir dari dinasti Xia. Harga awal 3 miliar. Saya tawar 5 miliar. Saya tawar 10 miliar. Sekelompok semut. 50 miliar. 50 miliar beli batu loncatan, dia gila kali. Tapi dia itu direktur museum, punya kuasa dan pengaruh. Keluarin 50 miliar. Beli batu loncatan buat main-main. Itu kan hal kecil. Lebih baik mati daripada dihina. Itu batu segel negara agung kita. Coba pijak, aku habisi kalian. Gak bisa jaga batu segel negaranya sendiri, masih berani. Berkuat. Ikut lelang sendiri dong, ngoceh saja. Tenang-tenang, Pak, di lelang kami, yang paling tinggi bisa menang. Tinggal angkat nomor. Kalau bikin rusuh, gak bakal kasih ampun. Kamu ngomong apa? Barang lelang salah perkenal, masih berani berdiri di situ. Pak, mau lelang atau enggak? Kalau enggak, keluar. Enggak punya uang ikut lelang buat apa? Pulang, peluk mamamu, lebih baik. Sok jagoan datang ke sini. Iya, bener banget. Hei, penyelenggara, cepetan usir dia. Siapa bilang kita nggak punya uang? 60 triliun. Bro, kamu memang hebat. Zhang Xiaofan, kamu gila? 60 triliun, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? 60 triliun, dari mana kamu dapat? Lin kecil, ini lelang internasional, bukan taman belakang. Berbohong, siapun tak bisa melindungimu. Berbohong, Zhang Xiaofan tidak perlu. Dan kamu tidak layak. Zhang Xiaofan, jangan keras kepala. Jangan kira tak tahu.
Kamu kumpulkan 50 triliun. Kamu berani-beraninya teriak angka 60 triliun di depan tamu internasional. Kau menganggap kami orang bodoh? Aku menganggap kalian bodoh. Kalau bisa, bidlah. Orang bodoh seperti dia, tak dipedulikan. Hadapi Lin kecil ini, aku punya caranya. Tuan rumah saya meminta bunga. Baiklah, Tuan Zhang, tunjukkan informasi aset Anda, bekerja sama untuk Zhang Xiaofan, menyesal masih sempat. Kata dan tindakan Anda mewakili kebanggaan Dacia. Urusan saya, tidak perlu kamu khawatir. Bukankah hanya verifikasi as? Silakan periksa saja. Keras kepala, Zhang Xiaofan, saya beritahu Anda, nanti jika Anda tidak dapat menunjukkannya, lihat saja bagaimana saya akan mengurus Anda. Maaf Tuan Zhang, saldo di kartu Anda hanya 50 miliar. Tidak cukup untuk lelang kali ini, silakan hentikan partisipasi Anda. Tolong Anda mengundurkan diri. Aku bilang, manis ini tak bisa keluarkan uang, tapi tetap berpura-pura. Apa hakmu? Memalukan, muka negara Xia hancur karena kamu. Pergi saja, jangan buang waktu orang. Xiaofan. Ada apa ini? Penarikan dana butuh waktu, hanya keluar 150 miliar sekarang, sisanya 350 miliar besok setelah pukul 12. 150 miliar ditambah uang keluarga Li, tepat 500 miliar. Masuk ruangan, kita bicarakan nanti. Beri aku 10 menit lagi, setelah itu uangnya langsung dikirim. Menit. 10, Zhang Xiaofan, dari... Begitu berani ya? Lihat orang-orang di sini. Semua tamu internasional. Dalam beberapa menit bisa menghasilkan jutaan aset, kamu tega membuang waktu 10 menit orang. Wang Peter, walaupun diam, tidak ada yang Diamlah, kamu bisa apa? Zhang Xiaofan, suka petangan? Gini aja. Berikan istrimu 2 hari, nanti saya bisa bantu bujuk orang-orang longgarkan kamu beberapa hari. Aku akan pukul mulutmu karena bicara hanya kurang beberapa ratus miliar? Masukkan ke rekeningku saja. Kurang beberapa ratus miliar kan? Masukkan. Pak Su, Anda yakin mau menaruh semua uang di bawah nama Pak Zhang? Saranku, pikirkan baik-baik. Jangan jadi semangat sendiri, menantu keluarga Lin. Kasih ke dia. Hati-hati, bisa rugi besar. Jangan banyak bicara. Dengar bicara bikin kesal. Manis sekali. Meski aku orang kaya baru, tapi aku juga peduli urusan besar bangsa, hari ini uang ini. Harus berikan ke saudara Zhang, akan telepon rumah. Hitung harta, ambil gambar. Harus ambil kembali stempel kerajaan. Ambil kembali. Nasib bangsa. Setiap orang punya tanggung jawab. Grup Liu kami tidak takut. 50 miliar. Untukmu. Tidak menyerah demi harga diri. Hitung saya juga. 60 miliar saya terserah kamu. Hitung saya juga. Baik. Kazar. Sejumlah kasar. Takut AP. Sekelompok semut tetap saja semut. Kenapa pembawa acara belum mulai? Lelang lanjut. Daza Dinasti Xia. Segel Kekaisaran Xia. Tuan Zhang Tava. 100 miliar. Segel itu apa? Asal saya dapatkan kembali, itu cuma barang untuk diinjak ribuan orang. Hari ini, saya akan tunjukkan kekuatan modal negara penguasa saya. 2 triliun 500 miliar. 25 triliun. Semut kecil. Sekelompok semut kecil. Kalian bilang negara maju, tanggung jawab warganya? Tanggung jawab. Jika kau lawan museum, mati satu-satunya jalanmu. Cepat tinggalkan tempat ini. Orang sepertimu tak bisa melakukan apa-apa. Hanya mempermalukan. Apa yang kita lakukan, bro? Direktur Museum Flora menawarkan 25 triliun. Meski tambahkan 35 miliar, tetap tidak cukup. Pak Li, ada masalah. Bikin keributan di bawah. Mereka berteriak ingin bertemu dengan Anda. Pergi. Membawa pulang segel kekaisaran. Pak Li, nasib negara tanggung jawab setiap orang. Kami ingin berkontribusi pada kepulangan segel. Gaji bulan ini, 6.200 untuk Anda. Ini milik saya. Aku, sebagai bos, buka lagi crowdfundingnya. Ayo sama-sama bawa pulang segel kekaisaran. Buka crowdfunding. Saya buka crowdfunding, urus seluruh penarikan dana. Pastikan mendukung Zhang Xiaofan. Baik. Zhang Xiaofan. Apa yang masih kamu punya berapa uang sekarang? Kita semua tahu jelas. Saya serangkan jangan main-main. Memalukan diri sendiri. APA yang host tunggu. Lelang internasional. Kamu cuma nonton saja? Direktur Museum Bunga Lian menawar 2.500 miliar sekali. 2.500 miliar 2 kali.
2.500. Tunggu. Zhang Xiaofan menawar 3.000 miliar. Tunggu. Zhang Xiaofan menawar 3.000 miliar. Paman Li, kalian datang. Zhang Xiaofan, untukmu. Untungnya tidak mengecewakan. Semua tangga membawa pulang sigal negara. 3 triliun. Ada yang menawar? Ini tidak mungkin. Dalam beberapa menit, bisa terkumpul hampir 1.000 miliar. Itu angka astronomi. Kalian Hualian. Mengagungkan heroisme individu. Sedangkan kami tidak. Karena kita adalah pahlawan. Di balik kalian. Kapital dingin tanpa perasaan. Sedangkan di balik saya, ada jutaan saudara sebangsa patriotik. Di antara kita ada perbedaan yang mendasar. Apa yang kamu gunakan untuk dibandingkan denganku? Ini. Ada yang ingin menawar lebih tinggi? Kalau tidak ada segil kerajaan. Yatu kepada PAK Zhang. Director, kamu masih punya uang, cepat angkat papan dan tawar lebih tinggi. Kamu ini imut banget. Ketika aku jadi mesin pencetak uang. Sayang kecil. Seperti anjing menggigit anjing. Akhirnya bisa melampiaskan kesal. Pembawa acara. Apa yang kamu tunggu? Cepat umumkan hasilnya. Saya umumkan. Segil kerajaan. Milik Tuan Zhang. Baik. Hebat sekali Zhang Xiaofan. Hebat. Hebat sekali Zhang Xiaofan. Hari ini ada aku di sini. Tidak boleh membawa pergi stempel kerajaan. Anak kecil yang sombong, berani sekali berkata besar. Di acara lelang, dari dulu, yang bayar mahal yang dapat. Apa hakmu untuk Karena saya adalah penyelenggara lelang internasional ini. Pemimpin Longmen. Qian Zixu. Tidak mungkin. Pemimpin Longmen bertindak diam-diam, tidak tampil di depan publik. Mungkin kamu aktor yang disewa oleh Hualian. Wang Changge. Cara kerjamu ini terlalu rendah dan memalukan. Melihat kamu adalah wanita dingin yang cantik. Aku tidak mau ribut denganmu. Melihat tuanmu kenapa nggak cepat-cepat berlutut. Sambutlah pemimpin. Gan Zixu. Jangan pamer di depanku. Dulu kamu bilang, cap kekaisaran ini sudah jadi milikku. Kukatakan padamu, hari ini, kalau aku tidak dapat cap kekaisaran, kamu seumur hidup. Jangan harap jadi warga Federasi Bungaku. Negaraku. Jangan khawatir, aku sudah datang. Sebagai pemimpin Longmen, aku menepati janji. Qian Zixu. Dia bermarga Qian. Ternyata memang Longmen yang itu. Yang mulia. Utusan Jinyi, Tuan Pang, melaporkan Anda memerintahkannya untuk membangun. Longmen sudah selesai dibangun. Pang Yong bagi Pangeran Yong. Ini. Namun di dalam Longmen ada banyak orang berbakat. Semua ingin melayani kaisar Anda. Pangeran Yong mungkin sulit untuk diterima. Sudahlah. Bawa aku untuk melihat. Sepertinya Qian Zixu ini masih keturunan yang tidak berbakti. Supervisor He, kenapa diam? Cepat bersihkan tempat. Ketua. Lelang ini bukan main-main. Ini bukan gaya Longmen. Milik kita, Sia besar. Manager He. Urusan keluarga Lin, aku belum selesai denganmu. Jangan lupa itu. Sekarang di Longmen, aku yang berkuasa. Sekarang saya umumkan. Segel kekaisaran ini milik Anda, dekan. Baik, nanti saya akan bicara baik-baik dengan atasan. Terima kasih, Rektor. Terima kasih, Rektor. Zhang Xiaofan. Dongga. Quand? Semut tetaplah semut. Serangan petir. Di hadapan pemegang kekuasaan, tokoh besar ini tidak berarti. Mengumpulkan triliunan tetap kalah dengan satu kalimat dari ketua Longmen. Camus. Bagus sekali. Qian Zixu. Bukankah ada hadiah untuk diberikan kepada rektor? Cepat bawa ke sini. Biar orang kampung ini lihat semua. Siap. Kubis Giok, Mutiara Malam. Semeti Naga. Juba Naga.
Ini. Dosa besar ini. Kepala rumah sakit. Ini barang-barang penguburan nenek moyang di rumah saya hari ini. Aku kasih semua untukmu. Baik. Pengkhianat, lapor polisi. Segera lapor polisi. Lapor polisi. Lucu sekali, berani menunjukkan barang ini berarti aku sudah yakin. Aku sudah lama keluar dari bangsa Daxia. Hukum Daxia tidak bisa menyentuhku. Sayang kecil, sayang kecil. Ayah. Sekumpulan bodoh yang manis. Ingin barang kembali. Bayar sendiri, ya. Kalian ingin beli. Itu tergantung kita mau jual atau tidak. Mohon sama kita, kebangetan. Kian Siksu. Kamu kerja dengan baik. Tunggu saja. Beberapa hari lagi, kamu adalah warga sah dari Federasi Hulian kami. Banyak manfaat ke depannya. Iya. Terima kasih, Direktur. Kirim barang antik itu ke hotel saya. Terutama jubah naga itu. Biar saya juga bisa mencobanya. Pakaian kaisar kuno kalian. Supervisor He. Kamu masih bengong? Cepatlah. Martabat harta karun kita tidak bisa dihina. Tidak bisa dibiarkan diinjak-injak. Pemimpin. Mohon maaf, sulit untuk Manes. Berani-beraninya kamu tidak mendengarku? Kurasa kamu ingin mati. Kamu. Kamu anak baru, mau apa? Biadab. Hari ini aku akan membersihkan rumah atas nama leluhur. Menghancurkanmu yang tidak setia, tidak berperasaan, dan tidak berbakti. Mengapa cambuk naga ada di tangan saudara Zhang? Cambuk naga bergerak, siapa dirimu? Gila. Kamu gila, lucu sekali berani memukulku. Aku memang memukulmu. Tidak tahu apa berhenti. Tidak setia berperasan mengkhianati negara. Kau sama seperti leluhurmu Pangeran Yong yang berkhianat. Tidak pantas menyandang nama Qian. Kau. Tahu aku dari garis Pangeran Yong, sebenarnya kau siapa? Siapa aku? Aku adalah leluhurmu. Manajer He, cepat selamatkan aku, kau buta ya? Berhenti. Kau pembunuh. Pembunuh. Aku tahu bukan Zhang Xiaofan sebenarnya. Zhang Xiaofan asli golongan darahnya B, kenapa kamu A? Bicara Zhang Xiaofan yang sebenarnya. Kamu sembunyikan di mana? Bagus, kamu penipu, berani-beraninya berdiri di sini. Masih berani memukulku? Lapor polisi. Laporla. Kalian semua sekarang lapor polisi. Peter Wang, memfitnah itu melanggar hukum. Melanggar hukum? Tanyakan pada orang di belakangmu. Membunuh itu melanggar hukum, berpura-pura patriotik di sini. Padahal coba lihat dulu, kamu itu punya kelakuan seperti apa. Kamu benar. Aku bukan Zhang Xiaofan. Xiaofan. Kalian semua dengarkan, orang yang kalian ikuti ini, dia adalah seorang pembunuh yang tidak jelas identitasnya dan berpura-pura jadi orang lain. Lin Moxue, kamu selalu melindunginya. Kamu benar-benar buta. Lalu sebenarnya kamu. Aku tidak percaya. Sulit menemukan orang dikagumi, bagaimana mungkin dia pembunuh? Mau tidak mau kamu harus, sekarang juga saya akan menelepon dan menangkap kalian. Tunggu dulu, Wang Changgui membuat laporan penilaian palsu tidak ada salah. Benar, Wang Changgui, penjahat biasa berbohong. Kenapa harus percaya padamu? Kamu hanya mengadu domba di sini. Saya bisa bersaksi bahwa Wang Peter berbohong. Kalau tidak ada cara lain, Buatkan saya bakti rumah sakit palsu. Memfitnah Zhang Xiaofan untuk mengulur waktu. Hari ini segel kerayan ini. Jangan biarkan Zhang Xiaofan pergi. Tidak tahu malu. memfitnah Zhang, bertindak seperti pencuri berteriak menangkap, harusnya yang dipenjara adalah kamu. Tidak, kepala sekolah, tolong bantu saya bicara, tolong bantu saya. Ayo pergi, cepat pergi dari sini. Kepala sekolah, jangan tinggalkan seseorang, bawa dia keluar kirim ke dalam. Kalian mau apa aku dari Hualian? Rector. Si imut Qian Zisu hari ini kamu jelaskan semuanya kalau tidak, jangan datang ke Hualian. Setengah langkah. Rector. Denga aku. Apa yang kamu tunggu, Supervisor He? Temukan Profesor Sueli. Maaf, tidak bisa. Baik. Baik kamu bilang sulit, saya belum percaya, saya bisa menangani kamu. Manager He. Bukankah Longmen menganggap Kaisar Qianzheng iman?
Apa kamu lakukan? Letakkan stempel ke... Manager He, berani menentang saya lagi. Akan hancurkan stempel ini. Jika saya tidak baik, kalian juga tidak. Qian Zisu, ternyata kamu masih tidak mengerti Kaisar Qianzheng. Stempel kekaisaran memang simbol kekuasaan ilahi, tapi itu tetap benda mati. Sebuah benda mati. Bagaimana dibandingkan dengan orang hidup? Kaisar Qianzheng mencintai rakyat seperti anaknya. Jika dia mempunyai roh di sana, tidak akan membiarkan aku menghormati kamu, keturunan yang tidak berbakti, hanya demi benda mati. Mengabaikan nyawa orang, mengabaikan keadilan. Mengabaikan martabat dinasti Daxia. Bagus sekali. Tradisi Longmen selama ratusan tahun, tidak mengecewakan harapan Tuan Pang. Bagaimana kamu tahu kalau Longmen didirikan oleh Pang Jingisi? Ini rahasia Longmen kami yang sudah dijaga ratusan tahun. Bahkan ketua Longmen pun tak tahu. Siapa kamu sebenarnya? Wah, imut sekali kamu. Sudah beberapa kali mengacaukan rencanaku. Sekarang berani juga berpura-pura dan memicu perselisihan. Baiklah, jika kalian tidak peduli dengan stempel kerajaan ini, akan kuhancurkan sekarang. Jangan. Awas cambuk. Hancurkan itu. Awas cambuk. Ini Kembuk Kunci Naga Ciptaan Kaiser Qianzheng. Ilmu sihir APA? Siapa kamu? Sudah. Aku leluhurmu. Orang zaman dulu bilang, jika kebajikan tidak sejalan dengan posisi, bencana akan datang. Seperti kamu, tak berperasaan dan rusak moralnya. Tidak pantas. Mengaku sebagai keturunan keluarga Qian. Tidak layak disebut sebagai pemimpin Longmen ini. Omong kosong. Keluarga Qian diwariskan satu generasi, sudah sedikit anggota senior. Jangan omong kosong di sini dan menipuku. Pantas buruk ajaran, apa orang tuamu tidak mengajarmu? Menggali kuburan leluhur. Bisa kena kutukan langit, tahu? Berhenti pamer mistik di sini. Sebenarnya kamu siapa? Sayang kecil. Kamu masih belum mengerti? Anak nakal. Bukankah kamu sendiri yang menggali makamku? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kaisar Qianzheng sudah mati. Dia sudah lama mati. Aku pewaris Qian. Kalian orang-orang tua, jangan mencoba menipuku. Kamu benar-benar Kaisar Qianzheng. Selamat datang, Tuan Longmen. Selamat Tuan Naga. Mengembalikan Yui kerajaan ke rumah. Selamat, Tuan Naga mengembalikan Yuvi Kerajaan ke rumah. Selamat, Tuan Naga mengembalikan Yuvi Kerajaan ke rumah. Daxia Yang Mysterious. Ada hantu. Ada hantu. Saudara Zhang, kamu benar-benar Kaisar Qianzheng. Kenangan yang ajaib, lebih baik mereka lupakan saja. Guru Naga. Kami akhirnya menunggumu. Jika Anda tidak muncul, harta nasional Sekte Naga akan diberikan kepada Serikat Bunga oleh Qian Zisu. Jangan takut. Aku kembali. Artefak Daxia milik Daxia. Artefak Grensia menjadi milik Grensia sekarang karena waktu berubah. Harus mengikuti adat istiadat negeri ini. Tidak ada lagi Tidak ada raja. Cepat bangun. Terima kasih, Raja Naga. Kenapa saya ada di sini? Ini segel kenapa ada di tangan saya? Pak Li. Bukankah kita sudah mengalahkan Hualian dan berhasil mendapatkan segel? Benar, Pak Lin, karena segel kekaisaran telah diperoleh, kami pamit dulu. Yusu. Kita pulang juga yuk. Qianzheng di. Yusu. Ambulans. Cepat panggil ambulans. Raja. Yang mulia. Yusu. Kamu sadar. Yang mulia. Aku ingat semuanya. Cepat berbaring, berbaringlah. Kau masih hidup. Bagus sekali. Permaisuri Lin. Terima kasih telah melindungi di kehidupan sebelumnya. Aku sudah bilang. Setelah segel kerajaan kembali. Memberikanmu penjelasan. Aku punya banyak pilihan. Hanya bakal ambil satu. Cepat, kita tidak boleh terlambat. Jangan biarkan naga menunggu. Cepat. Mari kita lihat. Pemimpin reklusive Longmen menjamu tamu, momen langka seabad. Tidak tahu gadis mana yang mendapat perhatian sang naga.
Pemimpin naga hari ini meminang, kenapa masih mau jadi orang ketiga? Memalukan banget. Bukan urusanmu. Saat mendapat dukungan penguasa naga, segera membawamu keluar dari Zhongzhou. Benarkah? Halo Pak, Anda datang untuk pesta? Silakan masuk. Pesta belum mulai, tapi tamu sudah datang. Si kecil mau makan dan minum gratis juga ingin masuk. Tunggu saja di pintu. Ini pelayananmu? Maaf Pak, maaf. Seiya akan bawa Anda masuk dulu. Kau mendengar? Cobalah bawa dia masuk. Beraninya kamu, si kecil yang sombong. Apa manajermu tahu sikap pelayananmu ini? Beraninya mencoba menyerangku di pesta penguasa. Kamu tidak sayang nyawa. Maaf, Pak. Ini bukan urusanmu. Panggil manajermu ke sini. Aku mau tanya dia. Dia menjalankan tugasnya sebagai manajer? Apa yang kalian ributkan? Supervisor He. Dia yang membuat keributan di pesta Longju. Bahkan ingin memukul. Kamu harus bantu aku. Tuan Long. Kau buta berani memaki Tuan Long. Kau mau mati. Tuan Long. Dia itu Tuan Long. Bagaimana mungkin? Bereskan barangmu. Restoran Zhongzhou tidak akan diterima lagi. Aku pergi. Raja Naga. Ya. MU Sue, maukah kamu menikah denganku? Aku bersedia. Xiao Fan. Yang mulia. Yang mulia, bangunlah. Pangeran Yong membawa penjahat masuk. MU Sue. Muk Sue. Yang mulia, Anda sedang memanggil Lin Fei kan? Lin Fei sudah meninggal. Anda harus tegar. Cepatlah dan lari bersama hamba. Lin Fei sudah meninggal. Zhuang Yao bermimpi jadi kupu-kupu. Kupu-kupu bermimpi jadi Zhuang Yao. Akhirnya nihil. Yang mulia, apakah tidak akan melarikan diri? Tidak akan melarikan diri. Arus sejarah. Tak ada yang bisa menghentikannya. Dinasti Daqian akhirnya akan runtuh. Fugui. Bawakan aku racun. Ini. Aku ingin pergi dengan terhormat. Ini. Bawa sini. Lah. Yang mulia. Kekayaan, hidup ini bersamamu. Berharga. Di kehidupan selanjutnya, aku pasti melindungimu. Hidup damai sampai tua. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Hamba. Mengantar yang mulia.